Itu ngaruh ya dok? Gue tuh jarang banget minum air putih, gue tuh selalu minum manis, selalu. Nah, kalau minum manis itu... Tapi gula gue rendah. Ini mau mbak jawab yang mana? Minum manis, gula rendah, atau batu? Enggak, gini. Jawabnya tiga ini. Menurut lo Nunes kira-kira dikeluarin atau enggak? Kok Nunes kan? City memang, selama masih ada City seperti itu memang susah kayaknya ya. Iya, ditambah fans Arsenal agak barbar kan Koci. Oh itu. Instagram bukan di blog sama dia. Oh iya? Iya. Dan yang kedua itu mulai merapikan tidur. Terus ketiga menjauhi gadget. Dari situ aku tahu ada fitur namanya blok. Nah, jadi kita kalau ada select, blok aja udah. Iya. Dan dari situ kita mulai refleksi kayaknya. Terus aku mulai menanyakan pegawai-pegawaiku. Karena kan pegawai Susan Care yang paling tahu aku kan. Sama kantor. Oh ternyata aku serasa itu emang. Oh iya? Iya. Karyawan lu sendiri ngomong kayak gitu? Iya takut awal mula. Jangan diapa-apain ya bos. Sorry, bentar. Emang lu sering marah-marah di kantor waktu itu? Marah-marah ya. Sering marah-marah sendiri, gak jelas itu. Sering marah-marah terus. Ini kita kedatangan. Terakhir kita mendatangkan seseorang yang mengerti dengan kesehatan itu adalah, soal membangun tubuh, Aderai. Oh, Derai. Ngomongin soal asupan-asupan segala macam. Ahli tubuh. Abis itu kita ngundang ahli tidur. Itu si Raditya Raditya Dika. Ada ahli tidurnya. Iya. Oh masih nggak terima sampai sekarang mau ahli tidur, pakar tidur, suka tidur. Nggak tahu dah. Ada ahli tidur, ada aja. Kalau bisa kita undang dia cuma ngebahas itu doang deh nanti si Raditya Dika tuh. Kita dikelabuhi sama si Raditya Dika. Iya, tuh. dikibulin. Dia kan pelawak itu. Mana ngerti-ngerti soal ahli tidur. Dia kan temannya Diki bro. Dikibulin. Nah, Anaknya kali bulin. ini juga dokter nih. Wah dokter. Dokter. Oh, jangan ngerokok bro. Ah, lu Takut jangan ini. ngerokok, dia lagi pola hidup sehat banget dia. Kalau gua habisin dulu ya. Badannya, lama banget ini. Lama banget. Ah lu mah apa-apa nggak boleh. Badannya kotak-kotak. Dia sih banyak musuhnya ya, pernah. Gua nggak tahu sekarang ya, tapi dia pernah ada fase di mana banyak musuhnya. Karena dia marah-marah mulu. Zamannya Covid tuh. Iya. Bersuara. Gua pun dulu kesel sama dia. Gue tadi sampai gue nggak tegor. Dia Betul tegur sampai lu. sekarang dong. Gue jemput aja palanya. Jangan dong. Dia pernah ke Tonight Show dia. Gue tanya, dan itu gue pengen nanya sih, dia dokter beneran apa bukan? Dah, lu meragukan? Lah enggak kan dulu kita zamannya kecil, kita main dokter-dokteran yuk. Kan itu Iya. bukan berarti dia dokter beneran. Atau jangan-jangan cuma ahli tidur dia. Langsung aja deh. Dia tapi sekarang dia aktif di ini dunia bola. Liverpool sama kayak lo. Iya, cuma dia lagi nggak mau ngebahas Liverpool kayaknya. Gue juga lagi males. Ah kan lagi pelatih baru, semangat dong. Ya elah. Anrise. Bukan. Arne Slot. Anrise. Itu mah pemain Liverpool zaman dulu. Arne Slot. Dia jadi admin sebuah fan akun bola. Iya. Ah masa sih? Enggak, ini admin dari program bola baru. Oh gitu? Iya, program bola baru yang ada di Pindes. Kan udah tayang kemarin. Tanggal 14 kemarin kan? Iya. Itu acara seru banget. Nah. Asli. Isinya tentang apa ya? Ngebahas-bahas bola gitu. Ya pasti, namanya aja sepik bola. Udah lah, apa kita nggak usah datangin lah bro. Jangan. Itu udah di situ. Oh dari situ Ntar orang. kita suruh dia buka baju, ini badannya kotak-kotak. Kayak Adera ya. Iya. Ntar kita, videonya kita Gabungin dampingin gitu, ya. Adera ya. Gitu aja. Keren banget. Keren banget. Sini sok gede-gede lo, samping Adera, cungkring lo. Ini dia. Loh tadi salamnya nggak masuk? Enggak. Loh kan cerita string gitu. Tadi katanya mau sopan santun loh. Enggak Salam usah. masuk. Imes itu nggak sopan santun. Imes Sopan itu, sekarang. Imes itu marah-marah. Dulu udah dimati itu Cipeng dulu mati itu. Cipeng itu udah dikubur. Dikubur mati udah itu. Tapi Itu yang emang marah-marah dulu itu. tuh marah-marah kenapa sih? Ini kan banyak yang penasaran juga kan. Namanya orang Proses hidup. bukan. Kok belum selesai nih ngomongnya. Iya, maaf. Oh, marah-marah lagi. Enggak. Kata Imes sih mau Kan baru. dikubur.
Ya, maksudnya saat itu kan ngerasa paling pinter. Ngerasa paling pinter, terus kan dulu dari 2016 kan di komunitas, ya kan. Ngerasa pengen haus validasi, terus kena spot seperti itu, jadi arogannya ada, jadi kayak gitu. Star syndrome. Lebih parah dari itu. Oh iya? Egonya tinggi banget kan, semua dilawan itu. Yang beda pendapat disikat. Tapi kan lo memang nongolnya waktu pas zaman Covid ya? Sebenarnya ada 2 kali, yang berantem parah yang sama tragedi sepatu Kompas. Oh Oh iya, ya. Oh, Itu sebelum parah Covid itu. ya? Rese itu emang aku. Aku kalau lihat dulu pengen tak pukulin juga itu. Tapi gue respect lo dengan lo ngomong kayak gini, berarti lo apa meng-acknowledge itu dan lo sadar akan hal itu dan lo bisa berbuat apa sih maksudnya berbuat ini apa ya? Kok tremor ya lu? Berarti ya, merubah itu semua menjadi lebih baik gitu loh. Kan ada orang yang kayak gitu kan nggak Nggak mengakui. sadar. Sadar, emang ngeselin, itu ngeselin. Apa ininya apa? Triggernya apa lo kok akhirnya bisa sadar? Sebenarnya lebih ke, jadi gini, kalau misalkan ada hater satu, terus hater satu itu kan wajar, berarti Iya. mungkin memang dia haters. Iya. Tapi lama-kelamaan kok yang Banyak. haters banyak. Berarti lo introspeksi ya? Banyak, dan ada beberapa haters tuh dia yang memang to the point kalau ngomong di medsos. Sampai akhirnya beberapa orang itu, ada temenku beberapa yang baik, yang dulu follow dan baik, dia Iya. sampai ngeblok Instagram. Salah satunya Uus. Oh iya. Uus tuh iya. sampai ngomong, annoying lu di Instagram. Gua akan follow lu lagi kalau lu nggak annoying. Jadi karena ada banyak masukan itu, akhirnya kita reflect kan sebenarnya salahnya apa. Ya udah. Lo ngajakin berantem Uus? Enggak ada. Oh mau tinju kayaknya dia mau Enggak, gede banget coy. Enggak. Hollywood. Enggak, ganti Lo lebih gede. Enggak. Tapi teknik lo lebih bagus. Enggak juga, Lah kalau tadi enggak. pas di belakang lo bilang, Uus mah gak ada apa-apanya kalau Enggak berantem." gitu. Enggak ada Mas Us, enggak ada. Saya enggak bisa tinju ya, saya enggak bisa tinju loh. Ini sampai orang Irak datang loh tuh. Oh iya? Iya, itu kan kemarinnya di medsos dibuat konspirasi orang Irak datang ke Indonesia nantang tinju aku. Berangkat loh dia. 29 Juli datang ke Indonesia. Dicari beneran aku. Nah terus kenapa gak lo ladenin? Santai bro, ini kandang kita. Nah. Habisin. Ya karena orang lain tuh pengen lihat saya babak belur kan. Iya kan? Netizen tuh pengen lihat aku babak Tapi kan belur. badan lo sekarang udah mumpuni dong. Ya mumpuni tapi kan belum tentu bisa tinju. Ya lu berdua deh tinju. Apa? Lu berdua tinju. Belum pernah kan? Belum. Vindes buat acara Vindes tinju. Iya tapi ngapain? Kita tuh nggak menghindari olahraga yang bentrok fisik gitu. Nah sama, saya juga nggak mau. Oh lu nggak suka ya olahraga yang kayak gitu? Suka nontonnya tapi nggak suka jadi Oh betul lu nggak diadu. suka les pikal dong? Astagfirullahaladzim. Dia nantangin Chris John nih. ini tadi tuh di briefing sama Kak Putri kayak gini loh. Tapi lu beneran dokter nggak tadi Vincent nanya? Beneran. Memang lulus Beneran? Sarugem itu beneran. Demi Allah tuh beneran. Memang lulus masuk 2009 dan lulus 2013 esket, terus kita koas 2 tahun kan. 2015 sumpah, 16-nya insip. Kedokteran di mana lu? UGM. UGM. Ya, UGM tuh nggak ada kedokteran. Palsu dia. Bohong ini. Ngaku, Dokter Martin juga dari dulu ngaku sepatu-sepatu aja. dok, patuh ortopedi lo. Ayo. Makanya dia bisa mengaku dokter, padahal kan dia cuma ortopedi. Iya. Ortopedi itu dokter tulang. Lah iya makanya. Berarti kan dia bisa mengaku dokter apa aja. Kita kan mikir dokter Martin itu ya dokter umum. Buka praktek. Layanan di klinik 24 jam gitu misalnya. Enggak ada gitu ceritanya. Itu kan dokter perang, dokter tulang perang. Terus mereka melihat buat membantu sepatu boot yang buat perang terus dibuat agar dia jalannya tuh enak gitu. Lu juga dokter perang di medsos lu, ya kan? Dulu. Oh dulu. Sekarang enggak. Sekarang udah enggak. Sekarang enggak terkecuali bola. Oh. Kalau bola gas. Oh, ya. Apa? Ngaku dia. Kan DR kan gampang. Orang tinggal DR titik. DR mana? Dari mana? Iya. Bisa jadi DR. Enggak bang. Beneran bang. Beneran dia. Beneran dokter Soalnya bang. teori-teori dia tuh bener gitu kalau menurut gue. Tapi bisa dibaca ya Vincent. Gue seneng ngobrol sama dia waktu itu night show. Iya. Waktu Iya, itu night show. teringat. Tapi sayang waktunya cuma sedikit. Iya. Wah, dikit banget itu. Dikit Sekarang ini banget. kita 3 jam kita akan ngobrol. Enggak, tadi briefingnya enggak 2 jam loh, sejam loh tadi kita tuh. Oh, dia mau kalian lari. berdua sibuk. Dia mau Ya, lari. kalian berdua kan sibuk. Dia mau lari abis ini. Enggak kan panas. Selasa besok jadwalnya. Oh dia kosong Put. Apa? Tidur Selasa. Kacau ini. Kemarin yang rame ini, gue ngikutin si PWK juga. PWK, lu Iya, ngomong PWK, IPK podcast. itu nggak penting. Tapi gue setuju sama hal itu sih. Setuju, soalnya ngerasain. Jadi pengen meluruskan aja bahwa kan banyak orang itu ngerasa bahwa kalau kita cum laude, Ya. ini ngelurusin bahwa Ya. kalau kita cum laude itu ngerasanya pasti akan dapat kerjaan sukses. Iya. Terus ketika
dia sudah kumlot, dia tuh kerjaan nggak dapat, dia nyalahin. Iya. Wah ini pasti karena orang dalam dan kawan-kawan. Padahal ada satu faktor penting. Kalaupun kita pinter dan IPK kumlot, tapi kita nggak pernah nongkrong, Iya. kita nggak pernah main, nggak pernah cari teman, networking, berat. Karena sebenarnya yang menolong kita rata-rata networking. Bener, setuju banget. Itu yang kurasain. Iya. Sama kayak dokter juga networking. Ya mungkin lo sadar karena lo merasa networking lo udah mulai terputus karena lo banyak dibenci orang waktu itu. Nah betul, ya tuh Iya ngerasa. Itu setuju, ngaku aku. Ah. Sekarat itu. Jadi ngerasa kita self-center, ngerasa kita dari kayak center dari dunia, Iya, iya. terus ngerasa kita bener. Akhirnya kita debat semua orang, beneran orang tuh nggak mau nongkrong lagi. Dan orang nggak mau nyuci sepatu lagi, orang nggak mau ngasih job lagi, pusing itu bener ya? Bener, dan itu dibenci sama sejawatku juga. Jadi di klinik aku juga sulit untuk mendapatkan tempat kerja Ya juga. bisa ada pasien datang nih, dokter itu nggak jadi, pasti gitu pasien. Iya, apa Mau sakit apa gua nggak mau ditangani sama dia. Itu lu kayaknya. Lo enggak, maksudnya kan ada yang kayak gitu karena saking Ada. gua aja sebel sama lo dok waktu itu. Loh, Tapi lu katanya teleponan, abis itu teleponan kan? Lu nelfon dia? Waktu itu gara-gara apa ya kita teleponan ya? kita telepon kamu. Oh gara-gara COVID. Iya, nanya COVID. soal Iya, Po. COVID. Iya, apa sih yang... Oh, bukan yang lain ya? Oh itu, si Andi hamil istrinya. Nggak mungkin. Oh iya. Tapi gua ngelurusin omongan lo juga ya, bahwa bukan berarti cum laude itu nggak penting. Ya penting, Iya, penting. iya. Tapi dibarengin dengan networking, dengan Iya, pergaulan, iya. tetap Jadi bergaul ya. jangan nganggap bahwa kalau goal cum laude itu adalah goal akhir. Iya. Itu cuma tanggung faktor jawab berarti aja. itu hanya faktor ya? Ya dan istilahnya kalau wah IPK saya cuma 2,4 terus saya gagal tuh nggak tentu juga. IPK lo berapa dok? 3,9. 3,9 yang S2. 3,8 S2 388. Lalu pinter lu Dia ternyata ya? cum laude dia. S1-nya 38 juga. Tapi lo sukses, berarti lo tidak membuktikan kata-kata lo tadi. Tapi kan networking itu. Oh. Banyak juga yang IPK-nya cum laude dia stuck di kata dalam tempurung, nggak mau nge-share ilmunya juga. Susah Dia- napas tuh. Apa? Iya, katak dalam tempurung. Iya maksudnya gelap lagi ya kan, kasihan. Itu peribahasa dan metafora. Goblok sih dia nih. Anjing. Anjing. Dok, Sabar. tapi lo nggak mau ngambil spesialis? Karena sudah terlanjur ngambil manajerial. Jadi rezeki itu awalnya mau ngambil spesialis, jatah usianya 35 tahun. Ini pusing ya kalau duduk tengah. Harusnya tadi aku tuh kiri, kau di kanan. Gak bisa tadi lo muncul tring gitu di tengah. Lo ngapain salam-salaman juga tadi kan jadinya malah Karena jadi sopan aneh. santun tadi ceritanya kan. Yaudah, Jenengan-jenengan lebih tua dari saya. Ntar masuknya di behind the scene ya, di kredit center. salamnya. Nggak apa-apa, lu nggak usah ngeliat ke gua, ke desa aja biarin. Aneh lihat mukanya. Ya, ya. Bikin emosi. Nah itu juga gua berasa gitu ngeliat muka lo. Oke, ini sama berdua aja. Tadi ditanya apa? Bahasa apa? Sampai mana? Oh ini apa? FC, lo main Bukan, FC. Ini bukan Vanesbu. Bukan Vanesbu. Ini cuma karena rambut. Bukan berarti karena kita sama-sama Cina, itu sama semuanya mukanya. Tadi ngomongin itu soal apa? Cum laude. Kumlot. Bukan, Iya, tadi iya. habis kumlot apa sih? IPK lo spesialis. Oh spesialis, kenapa nggak spesialis? Karena kan jatah spesialis tuh 2 tahun. Iya. Terus aku konsul kan, kalau aku spesialis, sanggup nggak membagi waktu itu? Anakku udah kelas 2 SD, dan aku lihat teman-teman sejawatku yang seangkatanku sudah spesialis itu, dia nggak bisa ngurus manajerial, dia nggak bisa ngurus klinik, karena sudah ngurus pasien. Ya akhirnya kita ngubur mimpi paling dalam. Suka ngurus pasien, suka, apalagi kalau olahragaan, cedera, megang pisau, bukan pisau daging, pisau bedah. Pisau bedah. Tapi karena sejawat ini butuh, teman-temanku butuh, kayaknya nggak ada salahnya aku nyoba yang manajerial, jadi manajerial kesehatan. Jadi lo udah nggak praktek lagi? Ya ngurus klinik tapi, klinik sendiri di Oh, ada Jogja. begitu ya? Loh iya, Gelar dokter tapi lo nggak praktek jadi dokter? banyak kayak gitu Pak. Oh. Banyak. Nah, maka biar kalau dokter-dokter belajar manajerial, itu harus ditingkatkan. Biar rumah sakit semakin banyak dokter yang gelarnya manajerial, sehingga nanti menterinya dokter juga. Oh. Kan sekarang menterinya bukan dokter. Wah ini mulai kesana nih. Oke bagus. Nah ngomongin. Kita nggak pernah ya dokter, Menteri Kesehatan dari dokter ya? Ada pernah sebelum ini Pak Terawan. Pak Terawan. Terawan. ya, Radiologi. Habis Iya, itu kan iya. Pak Budi Gunadi. Dia manajerial, beliau manajerial Bang. Tapi aku sih berharap suatu saat ada... Oh jadi Pak Budi kurang bagus? Bukan gue nanya. Dari... Oke, kita ganti topik aja. Oke. Tapi lo kepikirannya spesialis apa dok dulu dok? Dulu pengennya jujur ya, bedah umum. Karena di IGD suka berhubungan sama kejadian kegawat dauratan. Kalau nggak bedah tulang, ortopedi ya bedah umum. Terus ngambil subnya di gesti karena suka pencernaan. Tapi ya karena kita kan kita tuh tahu bahwa namanya gimana ya, namanya waktu tuh terbatas. Terus kita lihat teman-teman kita kayaknya, teman seangkatanku kayak lebih butuh skill manajerialku dan mereka benar-benar japri. Kayaknya nggak ada salahnya aku nyoba. Jadi lu mengelola dokter-dokter itu gitu ya? Iya betul, itu SPDV, terus ada SPOT. Oh, nice.
Iya, Ya iya. ngubur mimpi, tapi endingnya kita jalannya ketemu Ya bareng. kan cuannya lebih gede dong. Enggak lah, digaji itu. Mereka yang gaji aku jadinya Ya, lah. makanya lebih gede itu dong lo. Manajerial dong. Susah ya ngomong sama dia ya. Maksudnya lu punya modal yang lebih besar. Kok, dah. Lu kan yang gaji dokter itu kan. Mereka yang gaji aku lah, kan aku jadi manajerial direkturnya. Mereka pemegang saham utamanya. Ya kan duit lu lebih gede karena lu dikasih duit. Dia kan ngeluarin duit, berarti kan lebih gedean lu. Kok jadi Oke, Vincent. kok jadi goblok ya? Ini ngomongin. Vincent ini kan dia dulu walaupun dia masih ya kita hitungannya nggak terlalu tua banget, tapi dia tuh Tua banget, punya coy. penyakit kencing buta itu loh. Batu! Iya batu. Kencing buta. Batu. Kencing Oh, batu. kencing Gua batu. kurang air waktu itu, gue kurang minum air putih. Tapi udah sembuh kan? Udah. Itu ngaruh ya dok. Gue tuh jarang banget minum air putih, gue tuh selalu minum manis selalu. Nah, kalau minum manis itu... Tapi gula gue rendah. Ini mau mbak jawab yang mana? Minum manis, gula rendah, atau batu? Enggak, gini. Jawabnya tiga ini. Menurut lo Nunes kira-kira dikeluarin atau enggak? Kok Nunes kan? Gila di podcast. Enggak. Kencing batu karena kurang minum air. Nah itu kurang minum air putih itu efeknya emang gede. Iya, jadi biasanya itu terjadi pada pekerja-pekerja yang aktif di kantoran atau industri kreatif. Jadi kita kerja terus lupa minum air putih. Akhirnya kan banyak kristal-kristal garam karena gaya hidup ngumpul di kandung kemih. Karena gue asam urat juga dok. Nah itu pembentukan jelas, dari asam biasanya urat. itu asam urat jadi kristal. Kok jago lu ya? Nah, dia cek ke dokter. Gue tuh melaut juga. Cum laude. Ya kan dia cum laude, kalau gue melaut. Jago itu. Jadi memang betul karena asam uratnya tinggi, itu malah potensi membentuk kristal asam urat di ginjal. Jadi bentuk staghorn. Air putih sehari 2 liter. Harus. Tergantung berat badan, 30 mili per berat badan. Dan tergantung aktivitas. Iya. Tergantung aktivitas. Misal kamu kerja gitu yang membutuhkan suhunya panas, terus dehidrasi, itu bisa lebih dari 35 mm. Kalau berat badan gua 64 kilo, berarti butuh berapa air putih? Kalau normalnya ya 1,8 sampai 1,9 liter. Oh. Normal, tapi kalau misal kau lari-lari dari sini sampai HI, pengen sehat, nah itu bisa tambah Bisa 1,5 kali lebih. lipatnya. Iya. Gue pada saat itu ya ada asam urat dan gue lagi demen sepedahan banget tuh. Oh ya, pas Lagi zaman sama itu Tora ya. tuh sepedahan. 2 tahun lalu dong. Iya, habis Covid. Iya. Dan air putihnya jarang, jadi... Kalau gua nggak suka rasanya sih dok, enakan manis. Air putih kan nggak ada rasanya emang. Iya tapi nggak tahu di mulut tuh. Nggak, kalau manis tuh nggak apa-apa asalkan dari gula pasir bang. Cuman kalau dirimu minum dari minuman yang botol, itu aku garis bawahi nggak Kayak dia nih. kurang. Oh enggak, gua bagus. selalu di rumah. Itu yang ngomong seniorku, Dokter Deksa, SPPD, subspesialis ginjal. Nah, gimana tuh? Udah Tapi sub. berarti gula pasir nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena kan yang jadi bahaya itu adalah ketika kita minum minuman berpemanis buatan yang kalau kata nutrisionis itu dari fruktos. Karena dia tuh nggak kedetek dari alat GDS itu. Dan itu gulanya langsung meroket, jadi resisten insulin. Nah, minuman-minuman botol ini tuh yang ngecap bagus tuh baru brand aku nyebut nggak apa-apa ya, dari Superindo baru nyebut. Baru dari stage 1, 2, 3, 4. Jadi yang bahaya tuh minuman botol berpemanis itu. Dan kita tuh sebenarnya dapat gula dari nasi, bro. Kan Iya. ente makan nasi. Ya tapi gua cuma sekali makan nasi sehari. Oh iya, Bu. Iya, gua sisanya malam gua makan sayur. Nggak, aku nggak percaya kau Loh, bisa. bener. Memang karena gue memang lagi jaga berat badan. Nasi kan? dia, malam lemper aja paling. Bukan sama juga. Jangan. Kagak, malam gue nasi goreng. Itu berarti diet sehat. Nggak tahu, dulu gue sempet bahkan ngekat gula sama sekali. Dulu minum cuma air Bagus kelapa dong. Terus? Cuma karena gue ganti manisnya pakai air kelapa tuh. Air kelapa hijau atau kelapa. Jadi hidup sehat dong berarti? Sekarang udah enggak, sekarang minum manis terus. Oh, kok gimana sih? Kok malah Ada, ya dulu. Dia berubah-berubah waktu terus, diet. dong. nggak konsisten ya Anda ini? Iya, Anda belagu lama-lama ya. Kalau air putih tapi diminum memabukkan itu gimana tuh? Karena Enggak. Air Vodka putih itu. Itu Apa? vodka, Mas. Oh itu nggak boleh ya? Nggak boleh, Mas. Kalau vodka memang memabukkan, itu bukan air putih, Mas. Nah kalau alkohol itu seberapa bahaya? Nah ini bagus. Ini kontroversial ya. Anda berdua nih. Bagus dong. Ya. Kok Jangan bagus berdua, gimana sih? dia doang, saya nggak nanya. Tapi lo pengen tahu. Enggak, gue udah nggak minum. Gini, alkohol itu ada kadar namanya intoksikasi. Itu kalau bohong mukanya gitu. Iya benar. Alkohol itu ada yang namanya intoksikasi. Ini disclaimer ya, bukan aku Iya, melegal harus ya. karena takut digoreng. Aku Iya, tahu cut TikTok tuh takut aku. Takut Iya, digoreng. Jadi alkohol itu ada kadar intoksikasinya. Kalau terlalu banyak dia akan mempengaruhi kesadaran tubuh. Iya. Oke ya. Tapi dari penelitian ada beberapa jurnal mengatakan kalau di iklim tertentu kalau kita minum 2 shot itu masih aman. Oh jadi boleh nih? Boleh. Dipotong ya? Ya, jebol ya. Ini pasti nanti diserang sejauh. Nggak, itu kan iklim cuman yang terjadi adalah
yang bahaya itu alkohol yang racik sendiri. Ya, Itu oplosan. kita nggak tahu kadarnya berapa. Lapen. Terus kedua, di sini tuh minumnya bukan 2 shot, 2 botol, Bos. Sebotol langsung dicampur-campur gitu. Oh jadi nggak boleh campur-campur, satu botol aja gitu? Bukan 1 botol diminum Satu sendiri. brand aja gitu, enggak? Bukan? Bukan, astaga. Lu kan nanya. Campur-campur tuh maksudnya gimana? Ini kenapa jadi gini sih ngomong-ngomong? Campur-campur tuh maksudnya gimana? Maksudnya di mix Antv. gitu loh. Jadi memang Itu acara Antv. Di mix sama di mix. dan Ada di Antv, ya ada acara acara campur-campur nggak salah memang Iya, acara iya, Antv. Nggak salah saya. Dia apa? Dicampur-campur maksudnya gimana? Nggak boleh sama. Ya maksudnya dicampur dengan Soda. spiritus, terus soda yang gulanya tinggi banget, iya. dicampur dengan minuman energi, Iya iya iya. iya gitu. Jadi ya 2 shot udah chill gitu. Tapi kalau misalkan dia berlebihan, itu akan mengganggu kinerja hati, Pak. Jadi Nah, yang menyaring ini. alkohol itu adalah hati. Kalau semakin banyak alkohol yang kita minum, itu kerja hati itu jadi berat banget. Hati itu yang paling bermasalah di Lever. alkohol. Ya, ya. Makanya rata-rata orang yang Liver. alkoholik yang tiap hari bisa kecanduan alkohol itu tuanya pasti ada masalah pada hati. Karena dia dipaksa bekerja terus. Ibaratnya ya filter bensin tapi bensinnya kotor gitu loh. Iya iya iya. Ya kalau minumnya 2 shot, oh ya itu hati masih normal kerjanya. Nah begitu kau push terus, apalagi dicampur-campur yang lain-lain, nah itu hati jadi berat. Nah katanya wine itu katanya bagus. Ya wine putih, wine merah. Kalau wine aslinya bener memang 2 shot dicampur stick memang menyehatkan kardiovaskular. Itu ada penelitiannya. Tapi bukan berarti aku mendukung wine ya. Ini Ya. disclaimer lagi. Iya, iya, Digoreng iya. lagi nanti. Nih Dipotong lagi. saran gue buat yang cuplik-cuplik nih, tolonglah. Kalau mau dicuplik yang pas bagian tadi dia ngomong gitu Lo aja. bukan gitu. Hancur itu. Hancur itu. Dok, nanya serius. Nah, serius. Oke. Yang tadi gue gak serius. Mengapa Oke. rokok itu ada peringatan dan juga larangan, sedangkan minuman-minuman penuh gula yang beredar itu tidak ada larangan. Sedangkan menurut data, kematian akibat diabetes atau gula jauh lebih banyak dibandingkan kematian daripada orang merokok. Betul nggak? Benerin kalau gue salah. Bener nggak menurut data gitu? Bener gak? Anda tuh ini Fides tuh sponsorin rokok ya? Bukan, justru enggak. Nanya. Nah, kita kadang-kadang bingung dengan Bukan membenarkan orang merokok Iya, iya. juga yang nggak sehat lah. Ini obrolan tongkrongan nih. Iya. Ya. Jadi gini, kita anggapnya BPJS. Ini teman-teman Ya. bisa Google. Ya. Betul. Teman-teman di belakang bisa langsung Google. Ya. 3 penyakit terbesar BPJS yang ditanggung oleh BPJS. Yang pertama itu jantung. Ya, Dah ya, berarti udah langsung kebantah. ya. Jantung. Jantung. Yang kedua adalah penyakit-penyakit yang berhubungan metabolik. Salah satunya diabetes mellitus. Oke. Ya. Bener ya? Betul. Bener. Yang ketiga adalah penyakit-penyakit yang berhubungan tentang kayak kolesterol tinggi, Ya. hiperkolesterolemia. Jadi, rokok itu kenapa ada larangannya? Karena sudah ada penelitian yang membuktikan dia impactful-nya tuh terlalu banyak, bro. Oke. Clear ya? Clear. Clear. Karena dia benda asing yang tidak bisa diproses oleh tubuh. Asap rokok. nggak dimakan. Ya, asap rokok nyangkut di paru, apa yang bisa diproses? Emang parumu ada filter? Ya. Nggak Masuk ada. akal, ya betul. Masuk akal ya? Ya. Tapi kalau misalkan gula, ada organ tubuh yang bernama pankreas. Oke. Pankreas menghasilkan insulin, dia mengontrol gula darah. Clear, jadi tubuh memiliki pankreas yang menghasilkan insulin untuk mengontrol gula darah. Jadi alasannya gula darah itu diedukasi. Ada derajat 1, 2, 3, 4, sisanya tergantung Anda. Karena ada gulanya juga, ada organ tubuhnya. Sama kayak alkohol, ada juga organ tubuhnya. Tapi Pak, rokok asapnya Tidak sama ada. kayak polusi itu tidak ada organ yang bisa menyaring itu. Tapi kan ada filternya saya rokok. Bukan nggak Filter itu rokok. filter di tubuh lu. Bukan Filter di rokoknya. parunya, filter oke, parunya. oke. Tapi ada perdebatan pasti yang bilang, ini netizennya bilang, saya ngerokok nggak mati-mati, gitu kan. Itu ada penelitiannya juga yang ngomong itu di Twitter Dr. Erlina Burhan, SP Paru. Beliau pernah nge-share di medsos, memang di dunia ini ada segelintir orang, beberapa persen, yang memang genetiknya itu tahan asap, Pak. Toleran ya. Toleran. Jadi kalau misalkan, tapi apakah semua toleran itu belum tentu. Oh. Nah kenapa orang zaman dulu itu lebih tahan ngerokok? Karena zaman dulu itu gaya hidupnya selain rokok, Polusi ya? ya yang paling parah polusi. Yang kedua ya karsinogenik yang lain. Bakar-bakaran, Ya. makanan gorengan. Ya zaman dulu kan apa sih orang zaman dulu mentok rebus, Iya. jalan kaki sering. Kopi rebus, Oh, iya juga naik turun ya. gunung, bawa Iya. kayu. Jadi kalau kau lihat di gunung-gunung ada orang rokok, itu kapasitas oksigen dan parunya lebih gede dari orang kota. Iya. Itu clear. Jadi memang rokok dicampur polusi itu kombinasi laknat, bro. Tapi benar nggak data yang menyebutkan diabetes lebih banyak dalam setahun daripada rokok? Ya karena kan tidak ada saklek yang menyebabkan
taunya kan di data di BPJS jantung. Jantung. Bukan rokok gitu. Oh, nggak ada. Jantung. Iya. Tapi Oh, kan itu setelah dia. kita lihat riwayatnya apa? Merokok. Nah, Tapi bokap gue juga dulu meninggal emang karena rokok juga. jantung. Iya, lah. jadi bisa dijelaskan semua. Jadi orang berhenti rokok itu karena nikotin itu adiktif. Nikotin itu adiktif. Jadi berhentinya itu tidak bisa dipaksa. Makanya aku sebagai dokter tuh kalau sama pasien tidak akan memaksa. Aku akan mengedukasi kayak gini. Saya terserah pilihan Anda mau berhentinya kapan. Lu caranya gimana kalau ngomong ke... Dulu gue sempat berhenti ngerokok karena suatu peristiwa bokap gue meninggal, lagi sakit nih di rumah sakit. Terus? Terbaring, dokternya manggil gue. Desta, kamu ngerokok? Iya dok. Tuh kamu lihat papa kamu. Itu siapa yang ngomong? Dokter. Oh, dokter. Lihat papa kamu nggak bisa, karena ngerokok dia nggak bisa apa-apa, maksudnya dia tiduran. Terus sementara orang-orang tersayangnya datang. Oke. Nangis, kesusahan karena harus biaya lah, harus kerepotan Ngurusin. semua. Oke. Kamu mau ngerepotin semua nanti. Abis itu anak-anak berhenti kamu. ya? Abis itu gue berhenti. 2 3 tahun tapi tahun. kemudian gue pergaulan akhirnya juga ngerokok lagi. Gitu. Social smoker jatuhnya. Ya, tapi Awalnya jadinya- gitu, awalnya? Cuman akhirnya jadi adiktif sih. Aku dulu 17 tahun rokok. Oh ya? Iya, aku Umur 17 yang ngerokok? Bukan, aku oh lebih parah dari umur 16. Dari umur 16. Dari umur 16. Aku 17 tahun merokok. Dan aku sehari ngerokok itu 1,5 sampai 2 bungkus. Rokok pun bisa tak sebut mereknya. Aku Nggak usah. nyebutnya Garpit merah. Nggak Oh, usah. Garpit merah. Garpit merah. ya. Yang Garam filter. ya Garpit sama yang merah. Ya, Dua. garam Dulu merah, habis itu Garpit. Dan yang paling parah pas zaman aku sepedaan, itu bener-bener sepedaan, berhenti lalu merokok. Wah, gila. Nah, Paru-paru tenis lagi juga gitu, kebuka Dok. itu. Betul bahaya. Nah, Habis tenis yang merokok. aku berhenti total itu 2023. Oh, berarti baru setahun ya? Setahun total, tiba-tiba berhenti. Alasannya itu adalah harga. Oh naik. Pelit, betul. Jadi Cina kita. ya betul. Itu beneran. Aku Iya, nggak tahu, jelas. yang lain ya. Gua juga gitu. Aku nggak tahu. Jadi aku tuh ke pasar, lihat harga dada ayam itu 30.000. Kalau yang normal ayam potong ya. Tapi kalau kita ke kayak Superindo dan kawan-kawan yang boneless memang 60-an ke atas. Iya. Saat itu harga rokok itu yang Garpit sudah 25-an dan yang kayak kau pegang tuh mil ya, itu 30-an ke atas dan Marlboro itu udah 38-an. Nah, aku mikir satu rokok bisa jadi dada ayam. Nge-gym kan? Wah, aku butuh protein. Wih, go gym. Nah, aku stuck mantap. total. Habis itu ternyata fun ya, tidur nyenyak. Dan yang paling ekstrim itu perubahan itu terlihat di wajah. Iya. Jadi wajah itu lebih segar dan banyak orang teman terdekat bilang wajahnya lebih fresh. Sampai dituduh oplas aku kemarin sama netizen. Di Korea. Iya, kamu Lo operasi? Enggak bang, itu Nih akibat berhenti ngerokok nih, lihat Iya. tuh. Emang wajahnya fresh. lebih fresh. Cuman ketika aku disuruh ngedukasi orang, gimana cara tips berhenti rokok? Susah sih, ya. Itu pilihan pribadi. Iya, benar. Jadi aku tuh kan ada dokter yang galak, kamu nggak ngerokok bla 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 bla. Iya, iya. Rokok itu adiktif. Jadi dia bisa berhenti kalau dia sudah ada niatnya. Tapi gue waktu ditegur, waktu dokter ngomong itu gue benar-benar berhenti loh dok. Gue kena banget tuh, iya juga Tapi ya. balik lagi kan. Ya karena ya itu, setelah 2 tahun dok, gue berhenti 2 tahun. Dan emang tidur lebih enak jujur aja. Nah, tapi sekarang Ya bener, tadi itu kan gue balik lagi. social smoker kan. Tapi kalau sudah ada niat, itu mau ada sosial dia akan berhenti. Iya. Itu niat. Jadi aku nggak akan maksa. Dan aku nggak mau berdebat sama ada yang namanya di Twitter tuh komunitas perokok itu. Iya. Ya aku nggak akan berdebat sama mereka. Iya, benar-benar. Ada komunitasnya, komunitas perokok namanya Koalisi Tembakau. Iya, benar-benar koalisi tembakau. Koalisi tembakau. Dia ahli tembakau. Enggak. Oh enggak. Memang perokok-perokok ada komunitasnya dan aku tuh tidak mau berdebat frontal, dan nggak kayak dulu. Males. Iya. Oh kalau dulu mah lo ini ya. Mau lo debat, ya. Tapi sekarang ya memang fase orang tuh ada iya. fasenya. Kayak contoh, ada orang supir nih. Kan aku tanya tuh, supir kenapa kok driver truk ngerokok? Kenapa nggak uangnya itu nggak beli makan siang aja? Iya, iya. Jawabannya kalau aku nggak ngerokok pas nyupir tuh ngantuk. Debatnya gimana coba? Memang betul nikotin itu merangsang saraf simpatis, jadi dia konsentrasi. Iya. Terus dia pas nyupir itu ngerokok terus. Jadi nyupir, berhenti, rokok. Alasannya biar nggak ngantuk. Iya, iya, iya. Ya aku nggak bisa debat, Iya, nggak bisa debat. Terus ada orang kayak kuli bangunan. Itu kan cuman rokok, minuman energi, nasi gede banget. Iya. Terus kalau ngerokok, dia tanya sama aku, kalau aku berhenti, gabut, nggak ada. Nah itu berat. Iya. Sulit, kadang ada sesuatu yang nggak bisa aku defend, Bisa debat. ngunyahin pasir ya kalau gue. Susah. Gua di 3 nih, Dok, kalau gua nih, Dok. Gua sekarang ya ngikutin lu, gua udah berhenti alkohol. Wah, serius loh? Gua berhenti rokok dan yang terakhir gua pengen berhenti ngebohong. Gimana itu caranya? Soalnya tadi
2 itu padahal bagus ya, Dok ya. Aku tadi udah kaget itu. Iya, gue juga sempat Tapi gue kaget. pengen gue. Gue sempat kaget tapi gue tahu dia gitu loh, Dok. Nah kalau alkohol gue udah nggak. Cuman rokok emang pengen gue berhenti dah. Kalau rokok itu ada fasenya. Nah, tujuan orang ngebuat vape dan pods itu kan adalah closing dose. Nah, tapi rokok elektrik gimana, Dok? Ya, itu belum ada penelitian jarak jauhnya, aku nggak bisa komen. Soalnya Cari aman, biasa kan cari aman. Karena rokok udah dari Cari zaman dulu ya. aman. Rokok Hah? dari zaman dulu ya. Iya, Udah ada penelitiannya. cari aman aku. Ya, sama kayak vape. Aku nggak mau kau goreng, nggak mau. Oh, enggak. Tapi nggak tahu, untuk rokok elektrik dan vape, jangan tanya saya, tanya dokter SP paru. Oh, tapi itu bahaya, Dok. Ya, tanya SP paru. Dokter paru. Jadi intinya aku sih berharap teman-teman yang merokok tuh bisa mengurangi kayak coba rasain kayak gini deh. Yang muslim, terutama yang muslim. Ya, yang non muslim kan aku nggak tahu ya. Tapi kalau yang muslim kan selama dia berpuasa dia bisa nggak ngerokok tuh 12 jam. Iya. Oh iya. Kan bisa. Rasanya pasti lebih seger. Coba rasakan kamu seminggu bebas rokok atau seminggu kemudian rokok, bedakan dulu. Tapi kalau memang kegiatanmu mengharuskan kamu rokok, ya udah aku nggak akan berdebat. Itu kan pilihan hidup. Benar. Sisanya tergantung air dan nggak akan maksa. Karena capek Pak debat sama pasien itu. Tapi lu pernah tergoda nggak untuk pengen rokok lagi? Enggak. Coba nih ya, godain lu ya. Oke, ayo. Nggak usah. Jangan, lu kan udah bersih. Dok, Jangan. apa yang membuat lo titik balik lo merubah jadi ya lo emang dokter pasti aware dan kesehatan tapi Buruk dulu. dari Nah, makanya cara lu kan dokter, lo olahraga dan lain-lain apa lu baru kan berapa tahun? Lu kan dulu dokter, baru Dok. 2,5 Kenapa lu nggak tahun. pernah kepikiran itu? Kenapa baru Nah ini? itu justru memalukan ya. Memalukan. Jadi terakhir kita ketemu di Tonight Show, Tonight Show itu 2,5 tahun lalu. Iya, betul. Itu pas arogan tolol. Kurus. Tolol, Lu datang aja kayak begini? Tolol, dangak banget tuh, tolol. Lu barusan digebukin itu. Tinggi coy, tinggi banget coy. Iya. Pas itu Mamet belum di sini. Belum. Di kompetitor. Podcast Mas. Podcast Iya. Mas. Enggak kompetitor juga. Oh teman juga ya? Temenan. Oh teman. Nah, jadi yang mengubah itu adalah ketika aku memutuskan itu nazar Liverpool juara. Oh, oke. Nah. Liverpool dapat Piala Carabao Februari di 2022. Terus aku Maretnya langsung go west Jogja-Jakarta naik Eddie Merck. Goes naik Eddie Merck. Naik Eddie Merck. Sendiri? Dan size-nya kegedean. Ya 55 lagi. Sendirian Aku 54. Naik Eddie Merck tahun 88. Sendiri atau? Sendiri. Still. Lewat jalurnya Jogja, Daendels, potong di tengah. Nah, ternyata selama aku perjalanan 40 jam, aku tuh ketemu orang-orang yang dia tuh nggak tahu aku siapa, tapi nolong aku dengan baik. Tulus ya. Tulus. Dan selama perjalanan itu yang memorable bagi aku tuh di Indramayu. Jadi ketika aku tembus Indramayu tuh udah jam 11 malam, dan aku jam 6 tuh udah harus sampai Cawang. Dan aku tuh goes malam-malam, terus lampunya itu mati, chargerku habis, power banknya tinggal 10% buat handphone, Garminku juga mati. Jadi pure goes tuh udah cuma lihat gelap di depan, dan itu Indramayu tahu ya kalau gelapnya. Dan itu kan Indramayu terkenal begal. Jadi cuma percaya sama yang di atas, percaya sama Allah, dan percaya moga-moga nggak ada lubang. Nanti dicuplik aja pas Indramayu itu terkenal begal itu ya, dicuplik pas bagian. Oh enggak, jalan Indramayu itu banyak, pada malam banyak ada begal. Iya, di Sultri semua daerah ada. Semua iya. daerah ada. Iya. Ya Allah. Ini gue selamatin lu. Disclaimer. Ini gue selamatin lu. Indramayu tidak banyak begal, tapi memang kalau Pantura agak gelap, takut dibegal. Iya, Tapi takut tolong dibegal. diedit ya. Iya, takut dibegal. Takut dibegal. Terus. Itu kamu nolong ya, Iya, baik ya? iya, baik, saya, Baik, iya. Bapak baik. Untung. Itu kalau habis aku. Itu nanti di demo aku. Iya, makanya. Nah, pas di situ yang kita pikirkan itu adalah kayak refleksi throwback. Kayak throwback, kayaknya kok bisa ya aku dikirimin orang-orang baik. Ini kalau misal aku apes, mati aja. Udah nggak ada yang tahu tuh. Mati guling ke sawah, mungkin ketemunya 12 jam kemudian. Ya. Seorang pemuda muka oriental tewas kecapean itu. Tapi ternyata itu ada yang nolongin, ada truk yang tiba-tiba nyinari dari belakang. Padahal pas kutanya, kutira begal kan. Ya Mas, sini aku sinarin aja. Kok gue saya medal baik, terus. ya. Dan setiap saat itu sampai simpang Jomin, itu selalu ada yang nolong. Dari situ tuh kita kayak, dan pas aku sampai Cikampek, itu ada komunitas sepeda 12 orang tuh nemuin aku, ya jam 4 pagi di Cikarang. Di Cikarawang, sorry, di Karawang Barat. Nah habis itu tuh kita ngerasanya kayak throwback antara masa lalu tuh kayak kesalahannya terlalu banyak deh. Kesalahannya kayak terlalu banyak. Jadi itu pertempurannya tuh sama diri sendiri kalau gue jauh. Jadi mungkin teman-teman yang udah pernah ngerasain, kok ada ya manusia tuh lari 100 kilo. Temenku tuh lari 100 kilo di gunung. Kemarin 60 kilo. Ada kayak Bembeng itu goes bentar Jawa.
kayak Bukan tuh bembeng coklat. Lu bisa namanya serius. bembeng. Kamu Iya. Google tuh bembeng. Iya. Kan temenmu juga goes itu. Iya, Normal iya, iya, goes. iya. Tapi kan asik berat itu. Nah, kalian kan juga motoran. Iya, iya, Kalian kan iya. touring juga. Iya, Jadi, sorry gue potong sedikit, maksudnya berarti kalau emang orang Momen. mau jadi baik itu, throwback, lu harus sepedaan lu dari Jakarta. Enggak, itu momenku. Oh, itu contoh aja. Contoh, ya. jadi kayak me time-nya itu adalah kita memisahkan diri dari yang lain, terus gadget mati, terus kayak throwback, kayaknya kesalahanku terlalu banyak deh. Dan yang di Kerawang itu bantuin lu gimana, Dok? ya bener-bener datang dan Ngebarengin gitu. iya ngebarengin, gila itu. Itu menurutku kayak ternyata manusia tuh baik-baik gitu. Iya, banyak orang baik dan, lah gitu. Dan gitu kan kita ngerasa padahal kayaknya aku belum sebaik itu sama orang. Nah. Terus kita reflect kan, oh jangan-jangan orang tuh haters tuh banyak mungkin karena aku dulu attitude-nya buruk. Ya mungkin aku nggak bisa berubah total. Yuk kita memperbaiki satu-satu. Iya. Nah pas memperbaiki satu-satu itu dari hidup sehat, stres kan, stressful. Iya. Dan aku berteori mungkin aku tuh hobi marah-marah di medsos terus nantangin orang nggak jelas tuh karena aku stressful kerjaan ku lampiasin ke hal kayak gitu. Iya. Nah akhirnya aku nemu lah olahraga tuh sepeda dulu. Komunitas sepeda tuh nggak masuk akal memang. Teleponmu. Anak gua, Dok, masa nggak diangkat? Jahat banget nih sama anak gua. Nggak boleh gitu. Iya sayang, lagi syuting. Aku pengen salmon sashimi-nya sekarang. Ya oke, udah, beliin ya. Anakku minta salmon sashimi. Tolong beliin ya, Dok ya. Ya udah, beliin ya sayang ya. Tunggu ya. Bener kan ini Dadah. Thomas Tamilis kan? Udah, sayang. Thomas Nawilis. Came-camenya. Iya bener kan, mirip kan? Beli. Dia mau Dia beli mirip kan salmon. Thomas Tamilis kan? Oh iya bener. Sama Cesar juga mirip ya. Ya tapi versi kurus sih. Iya. versi kurus. Oke, terus Dok, tadi Tadi sampai mana ya? Disambut sama orang-orang Kerawang. Sampai sambut. Ya. Nah, dari situ kayak kita throwback, kita susun apa yang kita bisa berubah. Besok ya langsung nge-cut kita coba olahraga. Ternyata setelah olahraga stressful-nya tuh di situ. Dan yang kedua itu mulai merapikan tidur. Terus ketiga menjauhi gadget. Dari situ aku tahu ada fitur namanya block. Nah, Oh, jadi iya, kita iya. kalau ada select block aja udah. Iya. Dan dari situ kita mulai refleksi kayaknya. Terus aku mulai menanyakan pegawai-pegawaiku. Karena kan pegawai Susan Care yang paling tahu aku kan. Sama kantor. Oh ternyata aku serasa itu emang. Oh iya? Iya. Karyawan lu sendiri ngomong kayak gitu? Iya takut awal mula. Jangan diapa-apain ya bos. Sorry, bentar. Emang lu sering marah-marah di kantor waktu itu? Marah-marah ya, sering marah-marah sendiri, gak jelas itu. Sering marah-marah terus dia ngasih masukan kayaknya memang rese. Oh terus habis itu aku tanya teman-temanku yang ngeblok. Yang ku tanya pertama itu pas aku di podcastnya Froyonion. Masuk ke podcast Froyonion aku tanya memang beberapa orang tuh nganggep aku annoying. Kayak semua hal dibahas itu loh. Iya, iya. Sempet lah ada fase itu loh ya. Fase itu semua hal kan tak bahas itu. Terus habis itu disempitkan aja. Aku hanya bahas kesehatan sama fashion. Nahan untuk gak bahas tuh sulit. Tapi sebetulnya kalau gua lihat zaman dulu kayaknya lu nggak terlalu, maksudnya kan argumen lu bener, Dok. Ya tapi tidak semua hal tuh harus aku komentarin. Iya, iya. Tapi kan itu penting buat edukasi orang-orang supaya, ya misalnya, lu kan dulu fokus soal masker juga kan? Ya kan kesehatan, tapi Iya. kan aku ada beberapa hal yang semua hal aku komentarin gitu loh. Oh. Dan itu bukan ranahku, Iya, jadinya iya, iya. kayak orang sok tahu. Karena ada orang lain yang bisa ngomongin juga. Nah, mengontrol kapasitas diri agar tidak terlalu sering keluar-keluar itu yang berat. Dan akhirnya dari situ butuhlah hal lagi, sekolah lagi. Yang ubah total buat aku nunduk tuh sekolah lagi. Sekolah apa S2 itu? Ya di ITB. Enggak, apa sih, Dok? Yang dulu bukan ranah tapi lu sempat bahas soal apa sih? Gua lupa. Banyak hal, hiburan, industri, terus kreatif, terus politik lah, movement, tetek bengek yang menurutku kayak aku udah offset sekali itu, offset banget, offset semua pokoknya tak bahas dan itu offset dan setelah itu aku ngerasa kayak aku butuh sesuatu yang buat nunduk sekolah. Ternyata pas sekolah lagi aku kelihatan ternyata ilmuku cetek, Tapi banyak banget netizen dan juga anak-anak Vindes ini juga Lagunya jadi gak gini, Iya. yang semangat lah. banyak banget anak Vindes juga sama netizen yang rindu Dokter Tirta yang dulu. Oh nggak mau aku. Nggak mau, musuhnya banyak. Bener kata Om Vincent tadi. Om ya, karena ada 50 ya. Enak aja. Langsung enggak. Kepala 5 kan kau? 4 loh, Tora 51. Kau 48 kan? Andre 49. Gua sama dia tuan mana? 47 gua. Buat kau kan? Tuh kan? Enggak, Emang umur lu berapa, Dok? 33. Lah lu tua banget ini. Ya. Kau kacau. 47 kan? Iya. Ini 48. Enggak dia. Apa sih? 45 Beneran Om? Gue lebih muda dari dia. 45 dia 45. Ya berarti kan aku nggak salah manggil Om. 4. Enak Berarti kan aku manggil Om nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Om. Jadi lagu lu ah. Ya kan? Kurang aja. Lah kan Tuhan gua. Dok, tadi ada satu tips yang lu bilang
gue perbaiki tidur. Gue susah. Nah, tidur Itu susah banget, Dok. Tidur tuh chaos, Bro. Ini gue suka penjelasan dia yang di PWK ya? Iya. Yang lo bilang dari tidur cepat itu, sel-sel kita tuh berganti pada saat kita tidur Itu malam. benar, itu betul. Jadi banyak yang bilang mengatakan kegiatanku di malam tuh banyak, terus aku menggantinya pas siang. Nah itu nggak bisa ya? Itu nggak ngaruh apapun. Iya, Dan iya. justru kemarin ada penelitian baru kalau tidur siangmu kelamaan malah meningkatkan resiko resistensi insulin. Jadinya Tapi diabetes. masa sel bisa membedakan mana siang mana malam sih, Dok? Bisa lah, itu makanya selmu pinter. Ya, makanya selmu pinter. Nah gitu dong. Ini gue mancing lo. Jadi tipsnya itu adalah rata-rata orang yang kesulitan tidur itu sehariannya capek banget. Capek itu kerjanya stressful, mikir banyak, terlalu banyak visual, audio, kepikiran, sehingga dia sulit untuk memulai tidur. Nah, solusi satu-satunya adalah lu harus disiplin dan mulai cut, oke jam segini aku cut kerja selesai. Dan setelah itu menghabiskan energinya di aktivitas fisik yang capek. Mau lari kayak, kardio ya, atau angkat beban, bukan olahraga kompetitif. Kalau habis kerjaan, lu olahraga kompetitif, rentan lewat lu. Nih, gue cerita nih, kondisi gue nih. Kenapa Gue nih? sempet yang kayak lu sekarang, gue olahraga tuh hampir setiap hari, guys. Seminggu bisa 5 kali. Oke. Karena nge-gym gue di reload sama Hence, kalau lo tahu Hence. Wajir. Gue makan cuman dada ayam gue rebus campur brokoli, setiap hari gue minum. Gue jalanin itu selama 3 bulan. Cuman ketika malamnya jam 4 pagi gini. Jadi badan gue gak istirahat tuh. Itu yang Tidurnya jam berapa? 3, kadang-kadang Tidur jam jam 4. 3? Iya, nggak bisa tidur. Karena handphone gue dari jam 10 udah taruh handphone. Begini aja. Lu VPN lu matiin, lu nonton bokep kan lu? Handphone gue udah taruh. Nah, seharian itu kerjanya berapa jam? Kagak, lu tahu kerjaan gue cuman nggak ngapa-ngapain kadang-kadang. Enggak, itu tetap kerja. Sehari itu Enggak. Sehari itu nggak ngapa-ngapain? Enggak. Pure nggak ngapa-ngapain? Olahraga doang. Sudah ke kayak misalkan kondisi rumah, cahaya. Aman semua. Oh, berarti harus konsul dokter saraf. Iya, kayaknya saraf sih Lu kalau saraf lu, Gangguan bro. tidur. Bukan saraf, bro. Bukan saraf Bukan lumpuh. saraf. Jadi ada kalau gangguan tidur itu ranahnya dokter saraf. Nanti dilihat aktivitas otak dipasang namanya EEG alat. Lu sambil tidur nanti akan dilihat aktivitas otaknya. Jangan-jangan gangguannya itu gangguan memulai tidur. Ada gangguannya. Itu gangguan mulai tidur. Makanya gue iri banget sama orang yang bisa Wah, istirahat gua di bisa mana gitu, Oh, itu malah bahaya itu. Kalau Gua- cepet tidur itu malah bahaya. Itu Gue Gulanya tinggi. orangnya peler banget. Pelor. Iya pelor. Nempel molor gua. Ya, itu konsul ke dokter SP saraf, Om. Iya, ya. Ya, dicek nanti. Memang itu harus. Jadi dicek ke dicek ke dokter saraf, nanti kelihatan aktivitas otaknya. Dia berarti dia ahli tidur tuh, bukan? Gak usah kesana lagi. Itu mah Bang Radit. Iya, iya. Beda itu. Dok, tapi kalau misalnya bener nggak anak kecil itu penyerapan selnya jam 11 sampai jam 1. Penyerapan apa? Ya selnya berganti itu yang bagus jam 11. Jadi tidurnya harus cepet dia, jam 11 sampai jam 1 itu 2 jam itu waktu paling bagus. Semakin kecil, semakin kecil usia, intinya itu tidurnya semakin lama. Semakin tua, ya memang... Lihatnya ke gua lagi. Waktu ganti selnya tuh kapan, Dok? Pada waktu malam lah. Nah, iya, katanya jam 11 sampai jam 1 apa bebas jamnya? Ya, Yang penting malam. ya malam. Pada waktu malam itu dari jam 11, ya tengah malam lah. Dari jam 11 sampai jam 3. Nah, orang kan mengganti selnya kan tergantung sipirnya lah. Iya, Bukan sel penjara. Itu sel penjara, Pak. Sel penjara itu, Pak. Iya, iya, iya. Kalau usia ya, bener ya. Selnya berarti kan gantinya pas malam tuh. Iya. Kalau dia di hari sebelumnya dia begadang, terus dia tidur malamnya tidur cepet, berarti dia kan nggak bisa ganti sel kita. Ya tapi kan gini bang ya. Ada beberapa sel yang harus digantikan tiap malam. Harus tuh? Harus. Kayak gini deh. Sel darah merahmu itu kan diganti tiap 120 hari. Terus kamu skip begadang. Yang harusnya di hari beberapa sel darah merahmu diganti ke 120. Terus karena kamu begadang, kamu gaya hidupnya jelek, sel ini tetap bertahan di dalam. Terus gimana gantinya? Terus kamu marah-marah besoknya ketika sel darah merahmu rusak semua. Nah, itu baru sel darah loh, belum sel kulit, belum sel rambut, nah, belum kukumu yang tumbuh, belum otot. Otot kita kan recovery, otot kita nge-gym, otot kamu capek tuh pegel-pegel. Terus di malam hari otot itu yang pegel-pegel seratnya diperbaikin, biar kalau diangkat beban dia tambah kuat, tambah gede. Iya. Jadi rest itu adalah faktor terpenting kalau tubuh kita mau sehat. Belum Nah, selular. tapi semakin tua, memang kemampuan kualitas tidur kita tuh Regenerasinya menurun. susah, ya. Makin singkat. Jadi kayak contoh orang yang usia 45 tahun ke atas itu biasanya tidurnya cuma 4-5 jam tok. Tidak bisa kayak usia 25-35. Gue masih 44. Loh, tadi 45 katanya. Tapi lu tidur lu susah. Ya makanya kalau udah Itu tidur. tidur dok, lagi tidur dok dia. Enggak, tadi Tapi susah. kalau dibantu dengan obat tidur
gimana dok? Ya itu harus yang ngurusin dokter saraf. Karena gini, nyokap gue juga kan sekarang susah tidur, dia harus minum obat karena udah ada apa namanya tuh yang sel yang untuk tidur tuh apa? Apa? Saraf untuk Melatonin. apa? Melatonin. Iya, melatonin. Dia udah berkurang atau gimana, jadi dia harus Ya, minum. lansia wajar. Itu udah urusannya dokter spesialis saraf sama dokter geriatri. Kalau gue nih gara-gara TikTok dok, nggak bisa tidur karena Itu benar. Ya kan benar. Itu benar. Itu ada penelitiannya. Jadi gara-gara TikTok itu ternyata mengganggu konsentrasi manusia. Jadi aku yakin owner TikTok tidak akan berpikir sejauh itu kan. Jadi penelitiannya adalah orang zaman sekarang itu hanya konsentrasi pada video tuh cuma 8 detik awal. Oh 8 detik ya. Jadi di awal-awal. Jadi tidak ada salahnya ketika ada orang tuh gara-gara habit dia sering FYP terus dia scroll tuh konsentrasi dia tuh hanya melihat di 8 detik. Jadinya dia akan scroll terus sampai tiba-tiba 8 detik. terus banyak sampai ya. nonstop tiba-tiba jam 2 pagi. Gitu. Nah, itu memang betul. Kalau gue sih nggak nonton, gue joget-joget di depan TikTok. Jadi bikin Lo puber kedua ya? Puber kedua. bikin konten. Ya puber kedua. Hah? Khusus, udah nggak usah ke sana. Mau caper ke siapa? Nggak usah ke sana. Nah sekarang kita ngomongin bola nih sebagai fans Liverpool yang baru saja mendapatkan pelatih baru Ntar si gue pesen Arne sama Slot. sashimi ya, lo ngobrol dulu buat anak gue lupa. Ya Arne Slot ini lu juga sangat antusias ketika Ya. diajak ngomongin bola juga. Ya. Lu gimana memandang transfer Mbappe ke Madrid? Waduh. Walaupun itu sebenarnya udah dari berapa tahun yang lalu kita udah tahu, semua orang udah tahu. Fans Liverpool kok bahas Ya kan lo Mbappe? ngomongin Ya kan, Liverpool. tapi kan lebih ke bolanya. Oh. Soal transfer. Gue Iya. juga bingung. Itu nggak ada. Ya oke lah. Saya nganggap bahwa Madrid ini kayaknya mau juara piala terus dan aku ada trauma tersendiri sama tim Real Madrid. Oh Dan yang itu ya si ini blunder ya? dua Alisson kali kita kalah Karius, di Loris final. Karius. Yang pertama Karius. Karius, terus yang kedua kita dibobol Vinicius umpan Valverde. Jadi Liverpool tuh aku agak trauma sama Real Madrid. Dan Oh, oke. aku sih bilangnya kalian kan udah dapat UCL tuh 15 kali, piala terlalu sering, apa yang mau diincar lagi? Coba masa sampai Mbappe usia masih 25 tahun. Lama-lama lu Salmon sashimi itu yang itu tuh. ini UCL, bahas UCL nggak bahas sashimi. Ya maaf, ini kan gue lagi pesen buat anak gue. Ya terusin aja. UCL itu ganti aja liganya jadi Liga Madrid Madrid. ya overpower banget sih emang kalau Madrid di UCL gila sih emang hebat. Iya, banget. emang. Tapi memang mental dia luar biasa sih. Lu ngurus sashimi apa ngurus Dan tadi apa? kan, ya udah sashimi dulu ya. Oke, sashimi. DNA-nya DNA. Dok bisa Kira salmon. bisa transferin GoPay gue dulu nggak? Nggak bawa HP. Oh iya oke. Lo pesimis atau optimis dengan Arne Slot di musim pertama? Musim pertama ya? Musim pertama realistis. Realistis. Tidak akan berharap banyak dan kayaknya ini berprediksi asal Liverpool dapat Jatah UCL. jatah UCL atau 3 besar nggak jauh-jauh dari 4 besar aman. Nah, Karena trauma lihat pelatih botak di tim MU itu kacut Lu balau banget. sangat-sangat gak suka MU ya? Lebih nggak suka Arsenal sekarang. Oh iya kenapa? Kenapa? Satu, anakku yang pertama tiba-tiba dukung Arsenal. Gede, tambah gede. Karena apa? Gak tahu Ya, teman-teman. jadi dia itu kan aku dukung Liverpool, terus Ah. anakku sudah bisa buka YouTube Short. Oke. Terus dia ngeliat cuplikan Arsenal tuh ngalahin Liverpool 3-1. Oke. Udah, terus dia ngeceng-ceng katanya, "Papa, Liverpool tim terhebat, kalah sama Arsenal." Langsung dia Nah, pindah. ya udah, dia nggak peduli MU karena tahu MU kalah terus kan. Iya. Jadi dia dukung Arsenal, terus adiknya dukung Barcelona. Wow. Wah, chaos bro. Dan Arsenal tuh aku nggak begitu sukanya itu karena gara-gara kemarin dia kan nggak menang apa-apa ya. Tapi suaranya Pak paling keras Pak di medsos Pak. Oh iya? Iya, paling keras di medsos aku dibully-bully aku. Dibilang kayak percuma kamu dapat piala kebo kan kalah sama Arsenal. Padahal dia tuh juga nggak dapat piala apapun selain kompetisi sih. Terus pas waktu dia mimpin puncak klasemen, dia mimpin tuh puncak klasemen, itu juga masih City masih nyimpen 1 laga. Terus 10 kalahkanlah City demi kami juara. Begitu 10 kalah, memang kamu pengaturan. Gimana sih memang City-nya jago. Salahmu sendiri kenapa kau kalah 2-0 kemarin. Sosial media lo sama Aston Villa. isinya apa sih gue Tapi bingung. memang Bola. City memang selama masih ada City seperti itu memang susah kayaknya ya. Iya, ditambah fans Arsenal agak barbar kan Koci. Oh itu. Instagram bukan di-blok sama dia. Oh iya? Iya. Kalau Twitternya aman aku, cuman Lo di video. blog emang lo pernah nyenggol dia? Aku pernah bahas dia di YouTube. Kan Liverpool nyingkirin dia di FA, inget gak? Sebelum Liverpool kalah sama MU. Iya. Bahaslah aku lah. Wah katanya wah kalah. Lo tag dia?
tag di YouTube atau Instagram, atau Twitter. Twitterku masih follow-followan, tapi di share tuh susah, harus full nama. Berarti kan aku di-restrict kalau nggak di-mute kan. Ternyata nih aku di-mute nih. Di Instagram tak cek. Nggak keluar nama Justin, Koci dan Justinus Laksana tuh nggak keluar. Wah, so aku di-block, Cuk. Di Instagram. Terus dia tuh kalau bahas pandit, dia jago banget emang. Tak akui. Koci itu kalau bahas pandit tuh bola terbaik. Yeah. Tapi kalau bahas Arsenal bias banget. Ya. Ancelotti dikatain miskin tatik. Terus bahkan musim terjeleknya MU yang dapat piala aja masih diceng-cengin sama dia. Pokoknya lo nggak, kalau lo bilang bias banget, si Arteta kurang apa dibantai sama dia? Gua aja di sini berantem sama dia ngomongin Arteta. Iya, dibantai-bantai. Tapi dia kemarin pas Ballon d'Or di cuplikan podcastnya aku nonton. Apa bilang apa? Menurut Anda yang Ballon d'Or itu siapa? Vini? Nggak pantas. Nggak pantas tuh lak semua itu. Menurut aku ini ya, Rodri bagus sama Odegaard. Odegaard? Iya dia. Dia kalau bahas Arsenal tuh agak sangat bias. Lo pernah ketemu langsung nggak? Ketemu, baik orangnya. Iya. Tapi kalau udah bahas Arsenal tuh, sampai anakku tuh dukung dia loh. Gara-gara itu, anaknya dokter Tita bikin fans sama Koci dibandingin bapaknya. Agak gak ikhlas aku tuh, kayak dia manggil domba-dombaku, anakku itu masuk. itu. Ya anakmu berapa tuh? Ada 5 tahun yang cowok, yang cewek-cewek mah nggak suka bola. Iya, udah gede dah, 17 ya. Iya, udah gede. Kebayangin anakmu Ini Arsenal sendiri. semua anak dia. Anakmu sendiri itu perang loh. Terus alasannya, terus dia ketika manggil domba-domba, berarti anakku bisa potensi subscribe. Anakku tuh udah subscribe beberapa YouTuber yang aku kenal. Winda, Basudara, Diamond Frost. Terus kemarin Diwan makan cupang. Diwan juga, anakku juga suka itu. Sama kan? Diwan Iya. itu banyak itu. Jadi Yang dia buat drama-drama itu kan. udah umur 8 tahun nih mau kelas 2 tuh udah mulai perang-perangan ini. Kalau FIFA milihnya kontra. Gak mau, aku gak mau Liverpool. Aku dukung Liverpool karena papa. Oh. Tapi dia tertarik gak untuk nonton langsung gitu? Nonton. Makanya pas nonton Anfield itu Dia pernah ya berarti? gak mau. Mahal Pak tiketnya Pak. Mikir juga lah. Anaknya berangkat, adiknya nanti berangkat, 30 juta PP 60 kali 3, 180 buat nonton bal. Iya kalau menang. Kalau kejadian kayak kemarin yang Anfield, kejadian Anfield kalah di kandang. Iya. Udah nonton sama anak kalah di kandang, nanti anakku tuh kan Pak cupu. Itu alasan aku tuh takut ke Anfield kalau bawa anak, kalau mainnya tuh jelek gimana? Iya. Anakmu cowok 5 tahun kan, nah, Iya. 3 tahun kayak kau tuh nanti. Tapi gue pengalaman nonton bola paling seru ketika anak gue ngefans sama Arsenal gara-gara gue bawa ke Anfield nonton away. Lu Liverpool ya lu? Nonton di Anfield dibantai Arsenal, tapi di situ ya nonton away kan serunya gitu ya. Lu Itu lu, sama-sama. malah dukung lawannya lu. Anak lo Liverpool? Gimana maksudnya? Anaknya Arsenal. Lah kalau tadi ngebantai Liverpool, dibantai Liverpool ngebantai, tapi walaupun kalah, tapi itu jadi makin ini sama Arsenal karena nontonnya tuh kayak apa ya? Kayak anti mainstream. Iya, di box yang kita box away Aku itu tuh kan takutnya pas di Anfield itu. Ke Anfield nonton nggak seru nonton di kalah. home. Ya, belagu banget nonton di away. Di away. Gue nonton Emirates waktu di Arsenal di Emirates, gue nonton di away gue. Iya, jadi kerasa holigannya Wah gitu. serem banget tapi gue nggak bisa teriak-teriak apa-apa. Wah, ini gue teriak-teriak mulu. Wah, gue nggak ngerti apa-apa. Nggak ada yang tahu ini. Terus gara-gara takutnya kalau menang kan anakku dukung sebelah. Yang Barcelona tuh contohnya. Oh, gara-gara Barcelona. Jadi anak zaman sekarang tuh nontonnya bukan TikTok kalau anakku, YouTube Short. Padahal udah di parental, Iya. ketemu tuh cuplikan Karena Messi. nggak, kalau di parental YouTube Short ke filter nggak sih? Enggak ya? YouTube Short ke filter juga, Filter. tapi tetap keluar tayangan-tayangan. Ya, kalau bola kan bagus lah. bukan Iya, kayak- makanya dia dijejeli Barcelona. Terus tapi kalau main FIFA, anakku tuh udah kayak anak-anak zaman dulu. Madrid Pak aku. Kurang ajar. Cari gampang. Cari Paling gampang. Paling jago Pak, tapi aku nggak mau dukung, soalnya jago banget. Jadi dia dukung, nggak mau Madrid karena terlalu jago. Dia dukung Arsenal. Ya itu makanya kan dongkol kan. Edukasi coach itu nyampe ke anak kecil. Tapi menurut lo pemain yang terbaik dunia menurut lo siapa sepanjang masa? Saat ini? Sepanjang masa lah. Sepanjang masa, ya Ronaldo 9 botak lah. Oh, di atas Messi?
Ronaldo 9, bukan Iya. CR7. Kan bukan itu, maksud gua sepanjang masa di atas Messi tuh dia. Ya iyalah, Ronaldo 9 itu kayak gabungan. Si botak kan. Itu tuh gabungan Messi sama CR7 jadi satu tuh. Tapi menurut gua Messi tetap lebih jago daripada Oh Ronaldo. tidak, saking jagonya R9 itu sampai lututnya tidak bisa menahan skillnya, jebol kan lututnya. Jago banget bro Ronaldo Tapi 9 ingat nggak waktu tuh. kita nonton Belanda lawan Brasil tuh, waktu final apa? 98. Iya itu yang tiap lihat dia megang bola tuh kayak serem ya. Iya. Lah tadi katamu lebih jago Messi, gimana sih kau tuh? Itu kan pada masa itu. Ini lama-lama gue jadi dia zaman dulu nih. Nah, ya deh. Terus apa nih kita Tapi sejago-jagonya Ronaldo, sejago-jagonya Messi, mereka tidak membuat sebuah La Masia dan namanya tidak dijadikan sebuah stadion di Messi nggak jadi Amsterdam. Emang siapa yang jadi Yang stadion namanya Amsterdam? Johan Cruyff Oh, iya, menciptakan sebuah filosofi sepak bola yang sekarang kalian nikmati di layar kaca. Tapi tidak ada yang juga lebih daripada mantan presiden kita Bung Karno, bro. Oh ya, siap. Iya kan? Ya siap betul GBK. Ya GBK. GBK, ya betul. Itu betul, itu bola nggak nih, salah. bukan presiden nih. Itu nggak Bola, salah. bola, Ya, bola. Itu nggak salah. Itu nggak salah. Itu siap. Iya, Itu siap. betul. Itu Siap betul. salah, siap salah. Siap salah. Iya, Nah, iya. tapi kalau timnas, lu dukung. Ya iyalah. Besok nonton. Bukan. Kalau Indonesia kan pasti nih. Timnas Indonesia lah. Gue besok. Ya masa lo Filipin lo, awas Besok aja. ke GBK gue. nonton Iya. sendiri. Sama Pak Erik. Erick Thohir. Erik Estrada. Ya benar, restoran. Ngeng dong. Iya, chips. Ngeng. Lo suka siapa sekarang? Pemain timnas sekarang ya senior ya? Rizky Ridho. Oh, sama Rizky Ridho. Enggak. Sumpah. Gue ngomong sama Vincent. Gak percaya kalau lu. Gue sumpah gue ngomong sama Setelah Vincent. belajar dari 3 tahun lalu, aku gak akan percaya sama kau. Kenapa? Gak, beda-beda omongannya. Bener Oh, gak? tadinya Ketawanya natural loh. Berarti bener. Enggak, Gue tadinya Gua ngomong sama Vincent. Marcelino, tapi pas kemarin Enggak. Rizky Ridho tuh, Dia wah, berasa banget begitu dia kartu merah kemarin tuh berasa banget. Wah, After Marcelino. Rizky Ridho tuh menurutku kalau dia sekali dikasih kesempatan abroad ya luar negeri, wah. Iya. gokil. Anak kembar lagi keren tuh. Bukan Rizky sama Ridho ya, Rizky Ridho. Bukan Rizky apa? Dangdut. Itu dangdut itu. Penyanyi ada. Enggak, tapi gue Gue malah pengen dia kaptennya kemarin dibandingin si Keren loh, Jordi dan dia tuh Amat. toughful banget loh, Pak. Iya. Rizky Ridho tuh Jordi gila sih. Amat malah kartu merah kemarin kapten. Itu soalnya itu fall yang tidak bisa. Ini bahasnya kenapa di sini? Sini kan bola, beda Oh, podcast. oh iya. Ini acara saya yang satunya. Ya, itu. Nah, Ini acara saksikan. saya satunya. Ini acara saya satunya. Iya. Sama- Saksikan siaran langsung Indonesia Filipina. Bukan. Kemarin. Bukan Bang. Karena ini udah Bukan, tayangnya bukan, udah Bang. lewat. Bukan, Iya, bukan. iya. Lewat. Ini udah lewat. Besok gua nonton, Ini tapi. podcastnya tayang pas setelah tanding Iya, itu, Bang. tanggal 17. Speak bola, program barunya Dr. Tirta ada Mukti Entuts dan juga Tio Utomo. Wah, itu nonton itu. Lihat cuplikannya kayak apa ya? Iya, di cuplikannya. Kalau orang lagi cedera, yang masih ngangkat perut, itu namanya kurang cerdas. Jadi intinya kalau ada orang cedera itu jangan diangkat perutnya. Apalagi kalau benturan kepala. Dan tidak boleh sembarang digerakin. Nah, yang pertama harus dibuka jalan nafasnya. Jadi bukan diuglak-uglak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sebuah prosa untuk teman-teman semua. Oke, silakan. Pratama Arhan mengoper bola ke Nathan. Boleh, cakep. Untuk apa mempertahankan sebuah hubungan kalau pada akhirnya kau dijodohkan dengan PNS kelurahan? Keren banget. Wah, keren. itu kan. Bola Dan banget. saya di sana netral, walaupun Liverpool saya netral. Iya. Euro saya dukung Inggris. Oh, Inggris lo? Lalu sama lagi sama gua loh. Tapi lihat Inggris sekarang sama Enggak percaya kalau sama lu. Lu dukung apa? Tanya dia. Buset, sampai ditato loh, Netherlands. Lo tuh kan anak lu. Iya, anak gua. Tahu nggak apa ini? Dia Ini nunjukin apa? tato nggak boleh. Arema. Bukan, Belanda, Netherlands. Nah, kalau gua kenapa sampai NATO Netherlands? Ya nggak apa-apa. Oh iya kan, iya betul ada. tapi gue dari dulu memang Inggris. Tanya dia. Gua Dia Inggris dia. sampai gila gue dulu. Sampai gua begitu Berarti tahun sedih dong yang kemarin. Sampai gila yang kalah masukin di RSC. final. Gua tuh pada zaman Kok sampai nggak gila? usah. Zaman Lampard, Gerrard, Beckham segala macam. Setelah itu gua agak nggak gitu suka dengan yang sekarang-sekarang. Nasional. Nah, berarti yang 4 tahun lalu kan kalah di final tuh sama Italia. Pokoknya begitu dia kalah gue sampai banting-banting barang dulu. Serius. Saking keselnya. serem ya. Terus coli gitu. Loh, itu bahaya itu. Kok Lo kalau bahaya? di luar negeri selalu Inggris tiap tahun apa tergantung karena pemainnya tahun ini apa lo berubah? Lu suka pemain aja Ronaldo, tadi Ronaldo 9. Nah, tapi kan ini Euro, Mas. Ya bukan, berarti lu Inggris nggak dari dulu dong. Ini nyebut Euro boleh nggak sih di podcast? Euron boleh. Ya kan ada hak patennya Kan di kalau Indonesia. Euro Cup baru. Oh, Ya Euro. itu lu sebut. Hah? Ya
kali Euro Inggris. Sebenarnya Inggris sama Jerman, cuman Inggris lah football is coming. Kalau on World lah. Cup? Kalau World Cup aduh beda-beda. Tuh deh. dia berarti bukan Iya, Inggris. bukan- Kalau gue bukan dulu gitu. dimanapun Inggris main gue Ya tapi Inggris tuh kalau Eropa, tapi kalau yang World Cup kan masih ada yang Amerika Latin, Amerika Argentina, Utara, ya. Argentina masih, Brasil. tadi kata lo Messi enggak. Yep. Mainnya ngeselin ya, ini tahu tuh. Dede itu banyak yang suka Messi loh. Dede itu banyak suka Messi loh. Jadi teman-teman Speak Bola adalah program olahraga terbaru dari Vindes yang spesifik membahas tentang bola dan kemarin di episode perdana mereka ini membahas tentang Pesta Piala Eropa yang sebentar lagi Disebutnya apa Vincent kalau orang-orang nyebutnya tuh Pesta Piala Eropa? Piala Kuro. Piala iya. Kuro Cup. Piala Kuro lah, Piala Kuro. Iya, Nggak boleh iya. disebut. Dan di luar dugaan ya, gue juga ini Mamet yang dulu bikin konsepnya dan dia ini Mas yang host-hostnya. Gue agak pesimis ternyata chemistry mereka bertiga ini wah keren. Kok bisa pesimis? Kenapa pesimis? Ya maksudnya kalau lu nya gue enggak lah, tapi digabungin sama Tio sama kan kalian bukan yang circle gitu. Iya, tapi Mukti sama aku ternyata tongkrongan di Jogja. Oh gitu. Ya, jadi PP. Sempat tidur di Jogja lo. Lah memang rumahnya dia di Jogja, rumahku kan di Jogja. Oh, di mana? Kok kepo sih? Bukan. Enggak, ini pertanyaannya Dulu mencurigakan bokap gue deh. di Jogja. Oh iya. Rumahku di Condong Catur. Oh. Tahu enggak kan? Tahu Condong Catur tuh dekat si Duta rumahnya di Condong Catur. Ya betul. Bener, dekat rumah Ini Duta. benar. Iya. Tahu kan? Nah, kita main ke sana waktu itu. Iya. Ya, dekat Kok Duta. nggak ada lu bohong ya? Loh, Duta itu kan Condong Catur. Oh, Ya masa kita langsung Iya, iya, kenal. iya. Maaf, Kan beda kampung. Aku Prayan Wetan. Tapi ngomongin masa kecil lu di Jogja terus dulu. Solo, orang tua aku Nah. Solo. Sama lagi nih orang rekse nih. Gue kecil juga Solo, gue lahir Solo. gua. Sama-sama Cina, sama-sama Colo. Colo. Solo, Sama-sama Papi Liverpool. Culo, Jeffrey Nicole. Iya juga ya. Wah. Ya, Iya sama juga. Solo, bapak ibuku Solo, orang tua Solo. Di mana Solo di mana lah? Kalau gue tahu Solo nih. Solonya itu Baturan, ya Solo Aku di Coret Karanganyar. Jebres. Oh Jebres, iya, itu Mojosongo dekat makam berarti. Dekatnya ini apa SD warga situ. Iya, oh. Lu tau oke. Kopengo nggak sih? Tahu lah. Lah gue kan eyangku. Oh ya tahu. Oh. Iya Cina juga gue setengah. Jadi gue bisa santai sama lu Cina bro kita. Saya juga setengah. Bapak saya kan Boyolali. Bisa sama lagi. Enggak, bapak lu Solo. Aku Jogja. Jogja, Oh, iya. iya, Boyolali. Bapakku Jawa. Oh saya setengah Jawa setengah Cina. Lah sama Oh, sama lagi. lagi. Sama-sama Cina, Nyokap lu sama-sama masih ada nama Solo. Cina nggak? Sama-sama Bapakku masih setengah. nama Cina. Oh iya? Heeh. Apa namanya? Nama Cinanya nyokapku Han Eng. Loh sama. Enggak lah, enggak sama. Beda dong, jadi kakak dong. Dia nama Cinanya, emaknya masih ada. Nama Cina. Kotienyo. Kotienyo. Dia kan dari Kopingho kan. Kotinho. Kopingho itu kakek bapaknya namanya Kotienyo. Nama nyokap gua. Kotinho tuh. Iya, Kotinyo. bersambung. Iya, Continue. Bapaknya tapi kan hilang kan nama kita kan nggak dapat nama Chinese Iya, kan nggak gara-gara ada. bapak Ini kan. sama lagi bro. Sama. Dia masih ada. Lu bangtai. Jadi daripada susah manggilnya bool. Lu nggak bisa marah kalau Vincentnya garap, Om Vincent garap ya. Gak bisa gue. Nggak bisa. Tapi lu lahir di Solo berarti? Iya, lahir di Solo. Anjir. Sampai SMA di Solo, tapi kuliah di Jogja, terus akhirnya tinggal di Jogja semua. Anak-anakku di Jogja, cuman kerjaku di Jakarta. Jadi seminggu Jakarta, seminggu Jogja. Oh, saya kan anakmu yang Jogja. Jogja KB, sekolah di sana. Wah. Nah, lu Kota kan pelajar. sama-sama Solo kok nggak bisa nggak suka sama si Kaisang? Kenapa? Siapa yang bilang gak suka lu? Framing sembarangan aja. Sempro nih. Bahaya nih. Sembarangan banget. Bahaya ini. Fitnah terus dari tadi. Ini digoreng loh nih. Edian. Bahaya sekali itu. Enggak, Kaisang tuh sempat membantu sepatu lokal nama Ventela. Oh iya, bener. Iya, Oh, dia Ventela dulu ya? sempat collab sama Ventela. Gibran kan collab sama Aero Street. Nah, terus sama Gibran kenapa lu gak suka? Hah? Kok gitu? ini berdua ini ya. Wah ya Allah, ini podcastnya dangerous sekali ya Allah. Enggak kok, bukan ini. Baik-baik mereka Tapi semua. didikan bokap lu gimana waktu kecil dulu, Dok? Oh, keras Pak, keras. Keras. Tapi zaman dulu kan memang zaman belum ada sosial media segala macam tuh kayak pukul tuh kayaknya biasa dulu ya, Dok ya? Wah, gebuk aku. Aku gara-gara nakal lah. Gara-gara nakal intinya dididik dengan cara seperti itu. Gitu. Tapi dulu aku sempat jengkel kenapa aku digituin. Tapi setelah aku punya anak, Jadi dua tahu ya? cowok sama ternyata. Oh, tapi lu berarti ada
Ada keras juga kan anak lo? Oh enggak. Nah, itu dia. Kamu jangan giring dulu gitu dong. Bukan maksudnya gini. Kenapa giring terus sih? Biasa kan kita duduk seperti itu, nanti kita gedenya juga ke anak kita kayak gitu. gitu. Maksudnya kalau cara sekarang itu kayaknya nggak relate. Beda. Beda ya. Om Vincent pernah nggak? Gebrak? Pernah. Nah, zaman dulu. Sekarang tuh kayaknya sulit kalau kita Iya. gebuk tuh sulit. Orang yang kemarin security gebuk anjing aja di layoff. Iya. Nah itu gimana pendapat lo tuh? Gak usah bahas itu. Nah, kalau yang itu bahasnya kita no comment. Ya, bagus. Iya, ada Winter kan? Iya. Ada Bijak. Emang lu ada masalah sama Robby Purba? banyak musuhnya dia. Gak suka sama semua Sekarang orang. enggak. Saya nggak mau ikut campur masalah itu. Cuman takutnya itu adalah era pendidikan zaman dulu ke sekarang itu nggak relate. Cuman kalau disiplinnya sama. Oh, nah itu Disiplin tuh sama caranya. Dan di situ baru ngerti. Jadi dulu kan kita kalau kedapat pendidikan keras dari bapak kan sempat dendam ya. Pas SMP, SMA apalagi kan. Minggat dari rumah, kenapa digituin. Terus ketika ternyata punya anak cowok, ternyata kita tuh punya kekhawatiran yang sama ternyata. Kalau anak lo tato, kira-kira gimana, Dok? Oh, udah tanya dia. Dia udah tanya. Oh, udah nanya. Udah tahu makanya ini mau tak hilangin awalnya. Tak hilangin 4 kali di laser nggak bisa. Masa? Ini yang hilang dikit baru ini. Tuh, hilang dikit. Katanya di laser lebih sakit daripada natonya, Dok? Lebih enggak, tergantung dokter siapa yang ngurus. Oke. Ya, aku kan dokter SPD. Lo kan dokter, kenapa lo nggak laser sendiri? Nggak boleh lah, bro. Om, nggak boleh om. Harus yang lulus. Aduh, anak lo nanya terus gimana? Nah, tas itu dia tanya, Papa, itu tato ya kan? Kalau Alfa besok pas gede tatoan gimana? Aku bingung itu jawabnya. Aku nggak tahu ya, aku harus belajar dari kalian berdua jawabnya. Terus aku jawabnya gini, oh, nggak boleh kalau nggak punya penghasilan sendiri. Oh berarti kalau pas SMA Alfa punya penghasilan sendiri gimana? Nggak boleh kalau belum dewasa. Kalau udah kuliah, lulus kuliah punya penghasilan sendiri baru boleh kamu memutuskan tato apa enggak. Dan itu resikomu. Kalau papa gimana? Ya pengennya ngilangin gitu. Nyesel dari tatoan. Ya sekarang iya. Jadi ternyata apa yang kita lakukan di masa lalu itu diulang. Tapi kalau kita bisa menjelaskan, aku nggak akan marah asal itu pilihannya dia. Iya, betul. Dan itu nggak pakai uangku. Kalau pakai uangku, kentes lah. Kalau endorse, kalau endorse, Hah? Kok tato endorse? ya bisa. Ada siapa tahu tuker tato promo. artisnya, Tuker tato promo. artisnya mau dikasih gratis. Iya. Wah iya juga ya. Dok, lo berapa bersaudara, Dok? Tunggal aku. Oh, tunggal. Lu tunggal? Optik. Bukan optik tunggal. Enggak. Ini orang Ini ya. kan adek gua, Dok. Ini ada kandung. Adek Iya. akan gua yang terakhir, yang keempat. Tadi yang lo bilang kayak Thomas Nawilis. Thomas Nawilis. Beneran? Iya. Kakaknya lebih beda lagi, Dok. Kakaknya beda. Ini anak sepeda lebih gila nih, Dok. Maaf Om ya. Gak tahu aku. Lo berapa kilo? Ya banyak, macam-macam. 100 kan? 200 kilo ini sepedaan. Iya. Road bike. Wah, Ke Batu bagus Karas, lah. pernah ke Batu Karas. Batu Karas enak tuh. Iya. Enak tuh. Di sana soalnya penginapannya ke Om Dendi Oh Dharma. iya, Ya, kemarin baru dari dari sana. situ kita. Gowes? Dari- Motoran. Enggak, Motoran terakhir. Katanya kemarin suka sepeda. Dia udah nggak pernah, Dok. Gue gara-gara lutut gue nih. Gue tuh Oh, main iya. BMX, cuman udah nggak pernah. Tapi masih motoran kan? Masih. Masih motoran, iya sama. Teman. Lepari, enak banget Lepari itu. Gue Lu tahu ya, sama lo. Baru kemarin kita. Baru, Dia ini baru pulang. Lo pernah ke sana? Apa? Iya kalau yang Batu Karas kan zaman dulu pas sepedaan. Kalau yang sekarang belum ada waktu lagi ke sana. Tapi ngomongin musik, lu tuh dengerin apa sih, Dok? Banyak sih beberapa. Lu Kalau kalau sekarang listening lu dengerin apa? kalau yang sekarang Yunisara kata Yunisara arsitek. Ya enggak, nanti kalau aku ketawa dihujat. Enggak, tapi Nggak mau. Yunisara dengerin. Ya kalau di radio iya. Tahu lagunya apa lagunya Enggak Yunisara? tahu, cuma Ih, sepelepas parah aja. banget. Tapi tahu Betul kan. nggak suka sama Yunisara kan? Bisa. Mereka tuh suka kebayangin didorong ke jurang ditarik lagi, dorong ke jurang tarik lagi. Sekarang sih Dari arsitek. arsitek yang Itu apa sih alirannya? metalcore kan. Metalcore. Kalau nggak arsitek, terus beberapa tetap Blink tetap dengerin. Oh, Blink. Oh, tetap kan Lu itu suka yang metal ngebuat- zaman dulu nggak sih? apa? Metal-metal zaman dulu dengerin nggak sih? Atau memang lu suka metal-metal yang sekarang? Ya karena kan pada waktu itu aku dengerinnya MTV ada Blink, Tom Dillon punya Macbeth. Lah kan itu awal mula aku koleksi sepatu. Oh, gara-gara Macbeth itu? Iya, gara-gara Macbeth. Macbeth Dan Atticus. pasarmu. Itu Maribeth. Itu Maribeth. Maribeth.
Beda generasi Om. Iya. Nggak masuk saya Om. Iya. Nggak masuk saya Om, beda generasi Berarti Om. waktu Jadi pada waktu itu kan Tom Dillon ada Macbeth, terus ada FSAS, Famous Star and Strap, sama Atticus. Nah gara-gara koleksi Macbeth itu, terus di Macbeth Kasus itu kita tongkrongannya sama teman-teman Ava Indo, karena kan Tom Dillon juga ada Ava. Ya. Nah habis itu ya dengerinnya di situ terus punk rock terus. Itu Tom Dillon lagi ini banget soal alien gak sih dia tuh? Oh iya, sampai pada waktu itu kan. Dia bikin merchandise juga kan? Iya, dia kan suka banget mengenai makhluk asing. Iya betul. Makanya dia di Ava seperti itu sampai buat film namanya Love kan. Ya itu. Angel and Airwave ya? Iya, dan itu aku sempat punya Macbeth-nya dari situ dan itu awal mula Lu suka. reuninya kemarin nggak tertarik nonton, Dok? Ya kan di US yang Kan sempet di Australia. Kan Australia. nggak sempat kan kerja, Bung. Masa demi bling lu demi Nanti aku tuh berharapnya anakku kan sudah paham tuh musiknya. Jadi aku nyekoki anakku itu kalau naik mobil atau apa tuh musiknya sama. Jadi berharapnya kalau dia udah kelas 3 SD, 4 SD bisa tak bawa. Tapi enak ya anak sekarang dicokokin nama bapaknya bling. Kalau gue tuh dicokokin nama ibu gue dulu minyak ikan gue. Harus minum itu. Aduh gak enak banget tuh ya. Harus minum. Gak enak Iya. banget itu. Dipegang hidungnya. Bau lagi. Iya. Cuma sekarang udah enggak. Scott Emulsion. Scott Emulsion. Iya, Oh, berarti kamu bilang Scott bau. Enggak, memang bau. Mau gimana? Kamu bau ikan. Oh, di Korea Tapi itu. sehat. Kalau sekarang masih suka di Rasa jeruk tuh udah baru-baru, Put. Dulu nggak ada. Dulu gak ada. Dulu nggak ada baunya amis banget. Iya. Bau amis Oh. banget. Kenapa? Ya suka. Scott Emulsion. Dok, gue nanya ini deh. Ini Apa? dia harus pergi karena mau lari di GBK. Enggak, aja. larinya diundur. Nggak Ya. jadi. Ini lu dalam seminggu. Lu tadi bilang banyak kerjaan. Kerjaan lu tuh apa aja sih selain Wow, banyak, Pak. Senin, misalnya Senin nih. Jadi pengen tahu. misalkan Senin nih, kita tuh harus Dok, ngurus. ini nggak apa-apa, Dok ya? Dikit ya? Apa? Nggak apa-apa, ngisep dikit. Nggak apa-apa, Iya. ngisep aja. Yang pertama tuh pasti ngurus toko sepatu, toko cuci Oke, sepatunya, iya, Susan iya. Care. Iya. Itu di mana sih? Di mana aja cabangnya? Ada di 22 kota, 70 cabang. Sombong nih orang nih. Nggak sobat, kan lu tanya. Oh iya. Oh iya, oke. Kan Tarik om berapa? tanya, Ya, kan ya, om tanya. ya. Kan Terus om itu tanya. ngurusin itu? Itu urus dulu. Jadi Oke. pertama tuh pasti briefing dulu 2 jam, Ya. dibagi tim, divisi, delegasi. Terus yang kedua pasti ngurus klinik, nom klinik Jogja. Senin juga tuh hari Senin? Ya, jadi hari Oke. Senin itu harinya delegasi. Terus Oke. ketiga aku kerja sebagai senior bisnis devnya Kick Avenue, itu e-commerce khusus sepatu. Oh, alah. Itu aku juga, jadi aku masih kerja sama orang juga, tapi ngurus usaha juga, bootstrap. Terus itu 3 selesai kan. Yang keempat ngurus beberapa klienku yang nge-hire aku selama setahun untuk jadi konsultannya. Oh iya? Job utamaku tuh malah konsultan bisnis. Jadi medsos tuh cara untuk having fun. Konsultan bisnisnya berhubungan dengan medis atau enggak? Nggak, fashion. Lu tahu dari mana kok bisa jadi konsultan? Lah kan kuliah di bidang itu. Kan lu manajerial medis. Oh, bukan ya? Oh, lu Manajer aku S2-nya MBA. bisnis Manajerial. ya? Iya, Gua- ITB. Iya benar. Jadi aku S2. ngurusin strategi marketing analisis. Itu kerjaan utamanya. Nah, hiburannya kan karena terlalu hiburan itu kan ketemu orang, pressure, angka, uang. Nah, hiburannya itu gadget taruh locker, lari. Kalau nggak lari, basket, sepeda. Udah hiburannya itu tok. Olahraga berarti. Iya, hiburan stress release-nya itu. Dan menemukan fun di situ. Jadi di sepeda itu kita biasanya kan stres nih. Kayak pikiran ada masalah. Pasti ada masalah. Kayak toko up kena masalah. Atau misalkan Kick Avenue kena komplain. Amit-amit. Stres tuh ya? Stres kan. Nah, lari sama sepeda atau nge-gym tuh bisa Oh, stress jadi release. maksudnya yang bisa bikin lo ini tuh ya cuman olahraga berarti? Iya, itu- Berarti itu seks kayak- tuh nggak sama istri lo? Kok gaulnya ke situ? Kata lo cuma itu doang yang Ya, bisa rilis bukan. seks. Maksudnya Hah? endorfinnya kan naik. Olahraga endorfin naik. Oh, jadi iya. moodnya jadi baik. Oke. Kalau kita membawa masalah ke rumah kan nggak baik. Iya betul. Muka bundet nih. Bundet. Wah, bundet. Oh terus jadi begitu abis seks pun masih bundet muka? Ya, suwe ini. Jangkret. Sudahan, sumpah. Ya. Omongan sama Om Desta tuh susah ya. Loh, Anda tuh semenjak lepas gak ada handle anjingnya tuh sulit ya. Apa yang Anda cari sebenarnya? Anda tuh pengen orang-orang lain seperti Anda gitu. Bukan. Maksudnya mengorek aja. Pengen tahu sehari-hari tuh Kita gimana tuh sih? kebalik loh. Dulu waktu ketemu di Tonight Show, Aku masih dia belum divorce. nikah yang kedua. Dia divorce, ya, Terus kan baru di divorce 3 tahun, dirimu malah Ya. itu. Masih Sekarang ada kebalik istri. kan. Iya, sekarang nggak ada. Ya, dunia bumi Bumi Berputar. berputar. Berputar, emang. Bumi berputar. Bumi berputar emang. Jadi Terus, nah, tadi. kerja Senin itu. Selasa. Nah, Selasa itu biasanya kita ada sidak atau rapat atau urusan sama brand lagi. Sama, tetap. Hari Senin sama Jumat tuh udah pasti nggak bisa diapa-apain. Karena Oke. Jumat tuh biasa akhir minggu kita baca rekapan, hari Senin delegasi. Selasa, Rabu, Kamis itu kalau misal ada kita hubungan sama brand. Ada brand, ada delegasi. Misalkan ada brand sepatu nih kayak Mills. Kan aku sempat 3 bulan pas itu. Dia butuh konten apa, pengen naikin online apa enggak, butuh apa. Nah, kayak besok
kayak besok ini kita ada di Kick Avenue, tapi sorenya nanti meeting sama orang. Jadi Tapi ada olahraga, dalam sehari pasti ada olahraga? Harus ada. Dan itu selalu jam 4 sampai jam 5 atau jam 7 sampai Itu jam 8. nggak bisa diganggu, Dok, ya? Nggak bisa, kecuali rest. Kan hari kemarin aku udah olahraganya ekstrim, jadi Ya. jam 4 sampai 5 aku olahraga, istirahat maghrib, 7-8-nya gym. Jadi lari, gym. Nah hari ini rest. Besoknya baru lari atau sepeda. Sepeda masih tapi nggak tak share di Strava. Nanti di akhir acara kayak di dulu kan buka baju dia. Iya. Nggak mau. Nggak. Oke, lu buka celana aja. Nggak boleh. Nggak bisa, karena Mas Adera itu bodybuilder. Kalau dari aku tuh Tapi hanya... lu kan sering pamer body lu di Instagram. Ya kan lean bulk tuh di Instagram. Kalau sekarang nggak mau, aku nanti dilihat sama anakku gimana? Ya kan nggak buka celana, buka Ya atas tapi kan doang. tetap aja, anakku nanti ngata-ngatain, kenapa kok? Kalau anakku kan nggak main Instagram, kalau YouTube tuh ditanya loh. Itu yang ngebuat aku juga berhenti marah-marah akhirnya. Papa tuh sering muncul tuh di YouTube Short, rambutnya dulu pernah pink kok marah-marah. Nanti kalau ditanya, oh, Papa kok buka baju? Oh gimana? Berarti Alfa ya, boleh. Oke, kalau gitu kita bertiga telanjang bulat di sini. Kayak itu video klip Blink dong. Nah, tuh masih ingat kan? Oh kalau itu video klip nggak apa-apa. Syuting video klip nggak apa-apa. Tapi kalau di sini ngapain? Banyak anak kecil nonton loh nih. Tapi lu Angel and Wave sama Blink lebih suka mana? Blink, tetep Blink. Tetap Blink ya. Tetep Blink. Nah, tapi untuk album barunya yang nggak begitu suka aku. Yang sama Iya. Mas Kiba. Yang Mas Kiba kan udah diganti lagi. Tom Dilong masuk kan, reunian. Oh udah kan. album lagi udah ya? Iya udah ada keluar beberapa singlenya. iyalah, Aku udah pada agak kurang greget. Tetap yang Take Off Pants and Jacket yang bagus. Dok. Sampai punya vinilnya itu. Oh udah final ya? Iya yang Take Off Pants and Lo Jacket. nggak pengen niat ikut Iron Man atau apa gitu-gitu? Oh, Iron Man pengen kenal sama coach. Dito tuh. Pengen tapi mungkin setahun atau 2 tahun lagi. Pengen Iron Man pengen. Jadi Gila. pengen Iron Man karena tapi problemku di renang. Aku renang tuh masih kuatnya mentok 750 meter. Kalau Iron Man kan 2 kilo renang 2 kilo, diombak. ya, Aku betul. basuh 700 meter. Form renangku harus diperbaiki pelatih. Oh di bawah yang Iron Man aja apa? Ya 73.3 itu. Sama itu Iron Man juga. Oh, iya? Ya paling yang triathlon. Yang triathlon kan 400 meter di kolam 400 meter terus larinya berapa nih? Itu Lu mungkin berenang bisa semua gaya, Dok? Apa? Semua gaya bisa? Bisa. Cupu-cupu bisa? Kupu-kupu. Kupu-kupu enggak, cuman semua gaya tuh cuma 2 lah minimal. Kayak Bebas sama punggung. dada. Iya, betul. Berarti Selalu. 3 sama punggung dong. Iya, betul. 3 ya sama itulah. Oh, iya, Enak itu. Gaya kuproy kan sebetulnya gampang. Udah, kau masih mini soccer apa basket gak sih? Udah lama enggak. Mini Basket socceran gua masih aja. dulu sempet rajin Tantang tuh sama aja Feby pindah sparring sama tim kantor. Belum tahu kita banyak pemain cabutannya. Oh, itu nggak boleh dong. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi kan informal. striker, Mama, itu. Kalau turnamen nggak apa-apa. Itu Mama striker paling tolol yang pernah ada. Ini Mama. Tenis pun kita ada cabangnya. Kita tuh punya semua cabur. Timnya kantor tuh jadi aku ada di kantor tuh ada pergerakan baru. Kalau teman-teman ada yang mau olahraga antara hiking, tenis, basket, mini soccer tuh semua lapangan aku yang bayar kalau kantor. Asal mereka mau ikutan di situ. Wah, keren Kan, juga. tapi kalau kalian mau nantang nggak apa-apa. Kita justru aku yang mau nantang. Karena kalian katanya olahraga banget kan. Kita buktikan apakah kamu, Anda, dengkulnya udah nggak bisa. Anda ini memang olahraganya ngonten atau sparring di off the record berani nggak? Ya udah tenis Ini lawan maaf gua ya, siapa? maaf ya. Gue sering lihat nih cuplikan lo main mini soccer tuh ada tuh di Instagram. Jangan lihat. Cuplikan lucu-lucu nggak apa-apa buat clickbait hook. Tapi kalau sparring, Asal tahu aja kenapa gue ketawa karena kita tuh selalu dibantai. Loh, tapi katanya kemarin tim lu menang lawan Kumparan. Menang 11. Ayolah. Kumparan yang ikutan juga tuh yang Badminton nggak aja jago. sanggup kita tuh. Nah, kalau badminton dia. Informal lah, nggak usah media. Ini yang kalah lari 5 Tenis yang kilo. iso main sopo neng. Banyak dong. Tuh, Banyak dong. tenis, badminton, basket, sepak bola tuh tim kita lengkap. Ya wes ayo karo tim gua ayo ngadu yuk. Ayo. Tak ajak timku nanti ya. Oh boleh, yang kalah ngapain? Kalau itu kan biasanya sponsor kan, cuma dapat piala. Enggak, ini ada hukumannya. Oh iya dong. Yang kalah ngapain? 3 miliar kalah. Waduh, gak jadi. Jangan duit-duit jangan nggak boleh. Nggak boleh duit-duit. Serius banget itu. Latihan dulu. Latihan dulu. Gini bulu tangkis aja lo sama gua. Wah, ayo. Yang kalah tato mukanya lawannya. Jadi kalau misalkan nih, gua kalah, gua ada tato muka lo di sini. Kalau lo kalah, lo ada muka gua di badan lo. Ayo. Tapi tatonya temporer. Ya.
Jangan main gitu-gitu, jangan. Kita tidak mengajarkan orang untuk berjudi. Tadi Itu kan bukan judi, ada bercanda. reward aja, reward sama punishment. Ya, itu. Kalau Atau sama gua- sentil biji dah, ya. Nah, itu nggak apa-apa, berani ya. Sentil biji, tuar nggak apa-apa. Sampai putih ya matanya ya, putih. Badminton aman. Badminton, sentil, disentil, tak sampai kalian kan kalah terus kan pas kemarin duel kan? Kalah terus mah Kalian kita. nggak pernah menang kan? Enggak. bola. Bukan yang badminton nggak pernah menang kan? Vincent menang bulu tangkis sama Wah, awal. Ya lawannya kan nggak jago sih Jebret. Jebret. Jebret kan juga kalah sama gue tenis. Itu juga menang karena lawannya kurang Lah yang jago. terakhir kalah kan? Gue kalah sama Raffi doang, tapi selanjutnya menang, gak pernah kalah gue. Oh nggak pernah kalah? Lah makanya lu lawan lu siapa sih Naya lah? Siapa? Lu sendiri. Apa? Lu sendiri yang main. Wah banyak bro timnya. Mau diganda aku sama timku juga bisa. Oh, ya udah. Aku pasti harus main. Ya udah gue ntar sama si Rifki deh. Ada pemain nomor 1 Indonesia. Itu atlet tuh. Nah itu tuh tahu nggak boleh kalau gitu aku ngajak ginting sekalian. Ginting. Itu Ginting kan bulu tangkis. Oh ya kita di badminton juga. Lu orang ginting diajak main. Bulu Ginting. tangkis. Oh ginting. Ginting beda. Dok, beda. sukses terus pokoknya. Thank you Pak. Sehat-sehat. Ini nggak ada minum-minum ya? Nggak ada. Kan lo bilang nggak boleh. Ngajak minum. Minum air putih. Oh, Biasanya biasa tuh ada kalau di sini. podcast tuh dikasih suguhan. Itu kan podcast lain. Jadi di sini Di sini emang enggak. dibiarin kehausan. Biar kalau bisa kering-kering mati di sini sekalian. Tapi Boleh. itu beneran adikmu ya? Iya. Iya. Oh maaf belum. Nggak apa-apa. Enggak aku bercanda. Ya kan nggak apa-apa juga dia udah. Nggak perlu dibelain kakak, dia bisa bela diri sendiri. Kenapa lo takut sih? Santai dok. Pokoknya. Dia lama kayak once deh. Iya, kayak oncer rambutnya ya. Ari Lasso. Nanti Oh, iya gua juga, iya. jadi follow dah Instagram lu. Soalnya gua cuma lihat selewatan lu. Wah, ini orang hidupnya kayaknya gua pengen banyak nanya gitu buat motivasi. Tato lo sampai punggung ya? Iya punggung ada. Astagfirullahaladzim. Punggungnya ada mirip Yakuza ya, kayak Yakuza ya? Enggak, bukan Yakuza. Yakuza Pak Mandi. Yakuza. Enggak, ini Yakuza. malah gara-gara ini aku agak agak takut kalau keluar negeri. Iya, iya. Karena ke Jepang aku pernah ada Nggak boleh onseng pengalaman. lo. Nggak boleh mandi di onseng. Nggak boleh. Iya, tuh yang paling ini yang pas aku cuman sempat ngopi di Shibuya, itu kan jalan banyak yang langsung ngejudge-nya tuh nggak bagus di sana. Iya, mereka traumatik banget sama si Yakuzanya. Iya, jadi kan tatonya itu kan tato ini banget kan ada yang ini loh, Iya. monster Jepangnya ini. Ini ya kus-kus banget nih bro. Mana mukanya kan sipit-sipit gini kan. Iya. Nah, makanya agak Bisa dipikir Yakuza dia. tapi ini jadi sepatu kemarin laku. Jadi duit, iya. Tak buat jadi insol. Mau produksi sepatu. Vindes belum pernah produksi sepatu loh. Kolaborasi jadi duit itu. Sepatu yang sampai sini bisa nggak sih? Ini tuh, ide aja, ide. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Betah ya belum punya tandem kayak gini. Itu pertanyaanku sih, dijawab dong tolong. Betah ya punya tandem kayak gini 20 tahun kayak gini. Dok, gue mau nanya serius nih. Dijawab dulu dong, jangan dilain. Bisa. Sepatu tapi kalau kita pengennya mah sama brand luar. Oh, kok gitu sih? Sombong banget. Enggak. Mau. Ayo. Oh ya boleh. Kita bikin kembangnya, lu bikin sepatunya. Jadi nanti kembang sepatu. Tuh, lihat tuh. Kok tahan sih gue bisa? Ayo, kita mau nanya sesuatu. Apa? Ah, lupa gue. Loh, gimana sih? Brand lo apa sih jadi? Nih. Ya ini bukan brand, ini kan Bukan kalau brand Ini lo sendiri Mills apa? kan? Aku tuh nggak ada brandnya. Oh, ini buatan lo, bukan Mills? Bukan, ini Oh, aku Sus and Care. Sus and Care tuh cuci sepatunya. Tapi kalau aku konsultannya itu benar-benar sebagai kolaborator. Brand datang sepatu dari aku ada problem apa, yuk kita berkolaborasi, bisa kayak Kangki kemarin, atau mau dibuatin campaign juga bisa. Ah udah sama Pindes aja Susan Care-nya. Jadi karyawan Pindes semua setiap Senin dicuciin sepatunya. Ya nggak apa-apa Free. kalau itu bisa. Ya. Sama Asalkan dicuciin kantor bisa nggak? kantormu tuh gede banget loh, Pak. Loh, kita mau pindah lebih gede lagi nanti. Ya iya, tapi kan masih nanti akhir tahun. Oh, tahu dia. Tahu dong, tadi udah tanya dulu sama sama Adit. Iya, Dok. Iya. Tapi aku inget nih, penghasilan lu berarti paling gede sekarang dari konsultan justru ya? Iya, malah jadi itu. Dan itu yang ngebuat pajaknya jadi gede itu tahun lalu. Tahun ini, waduh kesel. Padahal ngebluff doang ya. Nggak ngebluff itu beneran. Soalnya, Parah banget ini. Met, bola Met, bener. Mini soccer dulu Met. Ayo, sama dia, Met, ayo, Met. ya apa-apa, kita lihat aja. Nah nanti yang kalah bersihin kantor. Oke, nah itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mamet fun udah sering aja. bersihin kantor orang kok Mamet? Iya Met ya? Mamet tapi masih lama di sini ya? Kita kita review dulu untuk beberapa bulan. Oh tabah ya, dulu belum ada ini tatonya, Mas. Belum ketemu. Ini artinya apa, Iya. Mas? Ini artinya apa? 15.0377, tanggal lahirku. Semua berhubungan dengan ini gua, ini masa kecil gua Voltus dulu.
Ini baru ini. Lama, lu nya aja nih, nama anak gue udah ada kan. Ini dulu pas ini udah ada. Iya. Oh dia apal dia. Apa? Ah, ini juga belum ada nih dulu. Ngawur udah ada ya. Udah ada ngawur. Udah. Oke. Apa? Ya, Oke, kalau gitu dokter Tita sukses ya. Sukses. Thank you banget Sehat ya selalu. Thank you. Ngobrol. Udah berbeda banget ya. Ya. Terima kasih juga buat bantuin kita di Speak Bola. Oh iya, siap, senang ya. Terima Tapi- kasih banyak. Satu pertanyaan gue, terakhir. Apalagi? Waktu itu kan zaman masker lu selalu galakan. Tapi lu sendiri ada video lu nggak pakai masker. Yang mana itu? Ada kan satu yang Oh yang viral? Holy Wing itu? Heeh. Itu kan dicopot buat foto doang. Oh. Tapi itu oh, tolol. Harusnya aku tidak begitu. Dan aku ngaku itu ketololanku itu. Itu termasuk ketololan di masa lalu. Tolol. Dan sekarang lu nggak pakai masker lagi. Kan udah enggak. Terus nggak mau ngulangin kita tolol itu. Wah, anjir, sumpah ini untung om-om ya. Orang kurang ajar ya. Hormat ya Om Desta ya, maafkan Ya, saya ya. Ini kan sekarang sudah ada. Udah beda. Udah beda zamannya. iya. Ya, kemarin minggu lalu dia bilang juga saya nggak suka Pak Prabowo juga. Oh enggak gitu. Enggak gitu. Canda Dokter Tirta.